Kisah kami dimulai di neraka, dan bukan di neraka biasa. Melainkan di neraka terburuk dari semuanya, di yang ke-9, di mana ada pertarungan tanpa henti. Setiap hari untuk menentukan siapa iblis terkuat. Di neraka itu, sedang berlangsung pertarungan antara dua karakter yang sangat kuat. Di satu sisi, kita punya iblis dengan penampilan seperti setan, dan di sisi lain, yang bersayap kecil. Dia adalah pejuang atau iblis balak, pukulannya sangat kuat. Melampaui batas kecepatan suara dan menghancurkan. Segala sesuatu di jalannya, saling menghina dan menyatakan bahwa pukulan mereka tidak berpengaruh apa-apa, dengan benturan sebesar itu yang mengguncang neraka. Setelah beberapa tipu muslihat dari masing-masing, balak menjadi serius. Dengan satu pukulan, balak menghancurkan seluruh anggota tubuh yang memuat lengan kanan, dan dengan tangan kirinya menusuk seluruh perutnya, menyatakan dirinya sebagai pemenang. Setiap hari seperti itu di neraka, pertarungan demi pertarungan. Sampai muncul orang itu, dan orang itu adalah Raja Iblis, puncak dari semua iblis. Tapi dia hanya punya keinginan untuk kembali. Para pelayan iblisnya tidak tahu mengapa dia ingin kembali. Padahal dia memiliki segalanya di neraka. Dia berada di puncak iblis, dia yang terkuat. Bisa melakukan apa saja, tapi Raja Iblis marah, dia tidak memiliki segalanya. Dia sudah 10.000 tahun terakhir di neraka, dengan pemandangan yang sama sejak dia tiba. Para iblis menawarkan makanan, hidangan lezat, gurita kecil kepada para iblis, tapi protagonis melemparkannya ke kepala mereka. Dia tidak mau makanan menjijikan itu. Yang paling dia inginkan dan dambakan adalah kimchi jjigae, tapi kita akan menyebutnya ramen. Semua iblis mulai menendang-nendang, meminta ramen, ramen. Mereka menganggap itu menjijikan, banyak iblis dengan isi perut. Dan hal-hal semacam itu, tapi protagonis bilang tidak, itu bukan seperti itu sesuatu yang lebih alami. Dan dia ingin kembali membaca novel, ingin kembali membaca manga, ingin menjadi seperti dulu. Balak, yang sudah tidak tahu harus berbuat apa, bilang untuk membunuhnya. Bahwa dia tidak selevel dengannya, bahwa dia tidak bisa memberinya hal-hal itu. Prolog menenangkan dan juga mengatakan bahwa bisa tinggal jika setidaknya ada yang mencintainya. Lilith muncul di panggung. Dia adalah Ratu Sukubus, kecantikan terbesar di neraka. Dia berkata kepada Raja bahwa jika dia tidak senang dengannya, tapi dia, sang protagonis, terlihat tidak suka sama sekali. Namun, dia menggoda dengan genit kepada sang protagonis. Para iblis bersorak gembira sambil mengucapkan hal-hal seperti, J. Sang protagonis berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak terlalu peduli dengan fisik, tapi ini terlalu berlebihan. Dengan suara tegas, dia ingin pergi ke bumi. Dia harus kembali ke bumi. Semua terkejut dan tidak ingin raja mereka pergi, tapi dia sudah yakin. Dia telah menghabiskan 10.000 tahun terakhir di neraka terkutuk itu. Akhirnya dia akan mendapatkan hadiahnya dan berkata kepada Falak untuk menyiapkan apa yang sudah mereka rencanakan. Mereka pergi ke sebuah panggung di mana ada 7 pangeran neraka, seorang penyihir dengan wajah seperti kadal, 7 patung raksasa, para pangeran, dan sebuah bola sihir yang berisi portal. Falak dengan suara gemetar berkata bahwa persiapan sudah selesai. Penyihir juga memperingatkan bahwa jika dia menaruh jumlah sihir sebanyak itu pada baju zirah 7 pangeran neraka, bisa saja merusak batas ruang dan waktu dan menciptakan kekuatan serta retakan di dimensi tempat mereka berada. Tapi sang protagonis tidak peduli dan berkata bahwa itu benar dan suruh mereka mulai, bahwa akhirnya dia bisa pulang. Portal mulai bersinar dan terbuka. Sang protagonis dalam pikirannya berkata bahwa dia tidak punya orang yang mencintainya, tidak ada keluarga, kekasih, maupun teman di tempat ini, meskipun tidak ada siapapun di bumi, itu jauh lebih baik daripada di sini. Lilith dengan genit berkata agar dia tidak pergi, agar tinggal bersamanya, tapi tentakel dan gelembungnya tidak terlalu disukainya, jadi dia melompat ke portal dan berkata bahwa senang bertemu dengannya. Dan mungkin mereka akan bertemu lagi. Sang protagonis berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak berharap mengubah masa lalunya atau masa depannya. Dia hanya ingin pergi ke bumi yang dia kenal. Di depannya ada sebuah bola yang tidak dia mengerti benar apa itu, mekanisme pertahanan, diam dan aktif. Dan tokoh utama, setelah semua itu, pingsan, kemudian membuka mata dan melihat cahaya matahari. Dia berada di hutan hijau,
bertanya-tanya apakah ini di bumi dan juga. Muncul statusnya di depannya, menunjukkan beberapa karakteristik. Menunjukkan bahwa kekuatannya tersegel, tapi terdengar sesuatu. Itu adalah goblin, tapi di bumi tidak ada jenis goblin seperti itu. Dia bingung, tapi nanti akan memikirkannya. Pertama dia harus menyingkirkan mereka dan menyadari sihirnya lemah. Tapi dia masih punya kemampuan fisik, jadi dia menggunakan pedang iblis Zapnok dan membelah mereka menjadi dua, goblin-goblin itu. Mulai jatuh satu persatu, tapi tokoh utama tidak mengerti apa monster itu dan juga ada poin pengalaman, bukan hanya statistik karena dia merasa lebih kuat dan menggunakan kemampuan rakus untuk mengumpulkan informasi, tapi tidak ada petunjuk tentang dunia ini. Muncul pesan yang mengganggu, sihirmu telah meningkat 1 poin. Dia mulai mengutuk hidup, ada sumber daya seperti sihir yang seharusnya hanya ada di neraka, jadi ada kemungkinan ini bukan bumi. Dia mulai mengutuk semuanya, bertahan 10.000 tahun. Hanya untuk bisa kembali ke bumi, tapi terdengar teriakan dan itu tidak terdengar. Seperti monster, pasti manusia. Tokoh utama. Dengan kecepatan penuh menuju tempat itu, mengulang-ulang bahwa sudah 10.000 tahun, 10.000 tahun. Untuk bisa kembali ke sini, dia tidak peduli jika manusia jelek. Selama punya 2 mata, 1 mulut dan 1 hidung, dan tidak punya tentakel. Semuanya baik-baik saja. Dia menemukannya dengan 2 mata, 1 hidung dan tanpa tentakel. Teriakan tokoh utama terdengar, dia sedang diburu goblin, tapi tokoh utama dengan heroik, dalam sekejap mata, membunuh semua goblin. Menciptakan adegan romantis, dia mengucapkan terima kasih, tokoh utama menggenggam tangannya. Dia, malu-malu, tidak berkata apa-apa, tapi tiba-tiba berkata, "Tolong, nikahlah denganku." Dia tidak mengerti apa-apa. Ingat bahwa tokoh utama kita sudah menunggu 10.000 tahun untuk seorang wanita. Mereka memperkenalkan diri, tokoh utama bernama Kang Wo dan dia bernama Han Se. Halo, dia juga terluka dan tokoh utama membantunya menyembuhkan. Dan juga menyadari bahwa ada ponsel pintar, jadi memang dia berada di bumi. Dan ini tahun 2023, jadi sudah berlalu 5 tahun. Sejak dia jatuh ke neraka, dia bertanya mengapa. Dia sendirian di sini, dia menjelaskan bahwa dia telah terbangun sebagai pemain Tuhan, tapi berpikir bahwa dia bisa membersihkan portal tingkat E sendirian, dan hanya dengan level 6 itu bodoh. Sang protagonis bingung, seperti tim apa yang berburu pemain. Dia tidak begitu mengerti dunia ini, jadi dia akan menemaninya. Sampai dia sembuh untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Dia memberikan tangan karena tidak bisa berjalan dengan baik, mereka memulai perjalanan menuju portal. Keduanya masuk ke portal, terbuka sebuah surga untuk sang protagonis. Penuh dengan manusia, yang sedang mencari peralatan, merekrut. Berbicara satu sama lain untuk masuk ke portal, yang membuat sang protagonis sangat senang. Karena dia kembali, dan dia semakin senang karena Han Seola mengundangnya ke rumah untuk berterima kasih dengan makanan atas semua yang telah dia lakukan. Tapi datang 2 penjaga ini yang perlu memeriksa kartu pemain, sang protagonis. Dalam kesulitan, tidak tahu situasinya, jadi harus menggunakan ini. Kekuatan oligo iblis berhasil, dan sang protagonis kali ini selamat, dan berjalan di lorong apartemen. Dia merasa nostalgia, bau apartemen lama. Tangga sempit, pegangan dingin, jendela berdebu. Akhirnya, dia mulai menerimanya, berpikir bahwa semua tempat ini ada di bumi, dan lebih lagi dia pergi ke rumah Cehola. Akhirnya setelah 10.000 tahun, mulai hari ini dia akan memiliki masa depan yang bahagia. Saat masuk ke apartemen dia sedikit kecewa, karena ibunya ada, jadi benar-benar ingin dia datang untuk makan, dan seolah memberitahu ibunya bahwa dia menyelamatkannya. Bahwa dia berhutang banyak padanya, jadi harus melakukan sesuatu, dan ibunya berterima kasih atas semuanya, mengatakan agar masuk, rumahnya sangat sederhana. Tapi setidaknya dia akan membuatkan makanan enak, protagonis kita juga meminta ponsel. Untuk melihat apa yang terjadi dengan dunia ini, dan diceritakan hari kiamat. Pada hari 22 bulan Februari tahun 2018, monster-monster yang tidak dikenal muncul. Dari ratusan pintu yang muncul entah dari mana, semua senjata api menjadi tidak berguna. Puluhan ribu orang dibantai. Di bawah kepemimpinan Amerika, terbentuk sebuah organisasi operasi darurat dunia. Juga lahirlah pemain pertama yang muncul di Amerika. Sejak saat itu, para pemain menjadi harapan umat manusia, sang protagonis juga mengingat bahwa pada hari yang sama saat portal jatuh,
dia terperangkap di dimensi neraka. Tapi ya, itu semua hanyalah dugaan, jadi dia harus mengumpulkan lebih banyak informasi. Saat memikirkan itu, makanannya datang. Tidak lain adalah ramen terkenal yang sudah dia tunggu selama 10.000 tahun. Hansol dan ibunya benar-benar terkejut, sangat tercengang. Mereka belum pernah melihat seseorang makan ramen dengan penuh cinta seperti itu. Sang protagonis, dengan perasaan haru. Mengingat masa lalunya yang kelam dan menerima energi iblis. Untuk bertahan hidup di sana, dia berubah menjadi makhluk mirip iblis. Iblis-iblis yang harus dia makan untuk bertahan hidup sangat mengerikan dan rasanya seperti sampah. Dia mengulanginya selama 10.000 tahun dan satu-satunya yang membuatnya bertahan adalah keinginan membara untuk bisa kembali ke bumi. Air mata di matanya jatuh di pipinya, mengucapkan terima kasih paling tulus. Yang pernah terdengar untuk sepiring makanan, Hansol juga mengucapkan terima kasih atas semua yang telah dia lakukan. Mereka sangat nyaman, tapi tiba-tiba pintu terbuka paksa dan di tengah asap muncul sosok pria yang berteriak kepada Hansol, penuh dengan hinaan. Dia bertanya siapa yang memberinya izin untuk masuk ke portal sesuka hati. Tapi Hansol, dengan wajah serius tanpa main-main, menyuruhnya pergi. Dia bertanya siapa dia sebenarnya sampai berani masuk rumahnya, yang sekarang adalah pemain sejati. Tapi Han Tae-jun, begitu namanya, tertawa sinis. Dia menganggap itu mengesankan bahwa dia sudah menjadi pemain sejati. Dengan memukul dinding, dia bertanya bagaimana beraninya seorang pemain level rendah mengaku sebagai pemain. Hans tidak ingin dia mendekat lebih jauh, tapi saudara Hans menyapanya. Dia bilang bahwa ayahnya sudah meninggal lama dan ibunya hanya menghasilkan beberapa sen, dan dunia ini tidak dimenangkan dengan perbuatan baik. Dia akan membawanya ke guild sekarang juga. Bahwa dia akan tetap menjadi orang yang tidak berguna jika tidak bergabung dengan timnya. Tapi Hans menggigit tangannya agar melepaskannya. Saudara itu menjadi marah. Dia memberi ceramah bahwa dia percaya bisa bertahan hidup di dunia ini hanya dengan berbuat baik, bahwa dia pikir dunia ini mudah untuk dijalani. Ikuti saja dia dengan diam. Dan kamu akan menjadi persembahan agar seorang pemain bisa langsung menyerang. Lalu, mereka harus berkelahi satu sama lain. Sang ibu, sedih, turun tangan dengan memegang tangannya. Menjelaskan bahwa dia akan melakukan yang lebih baik, tapi tolong jangan lakukan ini pada Hans. Tapi dia memukulnya dan berkata bagaimana beraninya mengganggunya. Jangan sentuh dia. Dan menuntut Hans kenapa dia memandangnya seperti itu. Kalau dia level rendah dan dia manusia metafase 2, apa yang dia kira? Bisa menjadi saingannya? Dia cuma bodoh yang cuma punya wajah tampan. Dan jika dia masuk guild, Andras akan punya kesan lebih baik padanya. Tapi terdengar suara. Sopita, terkejut, melihat protagonis kita sedang santai makan tanpa mengerti situasinya. Saudara itu mengancamnya bilang ini bukan restoran. Memanggilnya bajingan berulang kali, tapi protagonis sangat nyaman. Makan sopnya. Tiba-tiba, dia menendang meja. Menjatuhkan semua yang ada di atasnya. Protagonis melihat semuanya dalam gerakan lambat. Dan berteriak memohon ramennya. Berlutut dengan mata berlinang, si pirang menendang tulang rusuknya. Dan berkata bangunlah, kamu pecundang sialan. Tapi protagonis dengan suara iblis berkata, berani-beraninya kamu menumpahkan ramenku? Saudara itu bersiap bertarung, langsung merasa takut. Tapi dia pikir dia salah karena dia cuma pengemis gila, dan Hans menyerang saudara itu. Memohon dengan mata berlinang. Kepada protagonis, tolong lari, tapi protagonis. Si pirang menyerang, dia melemparkan pukulan kanan, protagonis menghindar dan akan meluncurkan pukulan kiri dari bawah. Maksudnya, sebuah uppercut, tapi itu hanya tipuan. Dia melemparkan lutut ke tulang rusuk, si pirang menyerang lagi, tapi protagonis kembali menghindar, dan dia memukul wajahnya serta menendang lagi ke tulang rusuk. Si pirang berhasil menangkap kaki protagonis. Berpikir mungkin dia tidak sekuat itu, tapi protagonis membuatnya diam dengan serangkaian tipuan dan pukulan yang membuatnya terjatuh ke tanah. Protagonis, di luar kendali, benar-benar bingung oleh perspektif kenyataan, memegang kepala si pirang dan bertanya, apakah ramen tidak berarti apa-apa baginya, lalu mulai memukul saudaranya ke lantai. Menjelaskan bahwa masakan Kimmich adalah karya suci. Dan ketika dia bilang satu, dia harus mengatakan bahwa masakan Kimmich adalah keberadaan yang suci, dan dia mulai memukul-mukul di lantai.
Sampai dia mengatakan bahwa masakan Kimmich adalah keberadaan yang suci. Seolah-olah dia benar-benar merasakannya, seolah dia mencintai masakan Kimmich. Setelah beberapa kali pukulan, dia berkata agar tidak pernah meremehkan masakan Kimmich sebagai ramen. Si pirang, sedang membersihkan, sudah babak belur di dapur, bertanya-tanya mengapa. Mereka harus mengenal seseorang seperti dia. Bahkan dia mencuri pakaiannya, dan protagonis, hampir membaca pikirannya, berkata apakah dia frustrasi. Karena semua itu terjadi hanya karena Kimmich sialan. Hihi. Dan dia berteriak mengatakan tidak, santai, dan protagonis. Menjelaskan bahwa tidur, makan, dan bernapas dengan tenang adalah tindakan yang sudah diberkati, dan mungkin dia tidak akan pernah mengerti. Protagonis memperingatkan agar dia tidak berani membicarakan apa yang terjadi di rumah ini. Iblis Orbas mengambil jiwa target dan menanamkan ketakutan yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Saudaranya pergi dari apartemen. Kencing karena ketakutan, mengulang frase, tidak, dan tidak. Protagonis, di dimensi lain, benar-benar bingung karena dia bangkrut, saat ini dia hanya butuh uang dan melihat sebuah batu ajaib. Waifu memberinya satu dan mengatakan itu berperingkat yang didapat dari goblin, tapi dia tidak bisa merasakan sihir yang dia kenal, tapi dia bisa merasakan jenis sihir lain, jadi dia bertanya-tanya dari mana asalnya. Energi iblis yang merupakan sihir yang dia miliki, dan dia berkata kepada Seola bahwa sekarang dia perlu mengumpulkan dan menghasilkan uang, dan apakah ada pusat dukungan untuk pemain di dekat sini. Dia bilang ada, tapi tidak begitu dekat, dan jika dia mau, dia bisa mengantarnya. Tapi protagonis juga berkata pada dirinya sendiri bahwa, setelah melihat hanya iblis selama 10.000 tahun, akhirnya dia bertemu malaikat, tapi dia belum berniat membantu Seola. Jika dia terus bepergian dengannya, sekitar efektivitasnya di rumah akan berkurang, meskipun ini terdengar kejam, itu juga benar. Bahwa dia harus mengabaikan segala sesuatu yang bisa menghalangi kemampuannya. Dan fokus untuk mengembalikan kekuatannya, seperti yang dia lakukan di neraka. Sudah dikereta untuk pergi ke pusat dukungan pemain. Mereka juga mengambil identitas baru protagonis, yang sudah diterbitkan. Yang sangat mudah, karena tidak ada laporan bahwa protagonis hilang 5 tahun lalu, jadi berkasnya masih ada, dan protagonis mengingat bahwa sudah 5 tahun berlalu dan tidak ada yang tahu, dan waifu mengganggu ingatan itu, berkata agar dia melihat ke jendela, mereka hampir sampai, dan protagonis berkata pada dirinya sendiri bahwa mulai sekarang akan berbeda. Mereka sudah sampai di pusat dukungan pemain, dan waifu juga membawa hadiah. Dia memberinya ponsel lamanya agar bisa menghubunginya nanti. Protagonis, dengan pipi memerah, memandangnya seperti malaikat. Berkata bahwa dia sangat senang, terima kasih untuk semuanya, dan agar dia tetap aman. Di dalam pusat, dia menyerahkan identitasnya ke mesin. Yang mengonfirmasi identitasnya, memberinya nomor 18 dalam antrean, dan menyuruhnya masuk ke ruang tunggu. Di ruang itu ada banyak pemain, yang membicarakan bahwa mereka telah mendapatkan peringkat D, yang tidak buruk, peringkat B, yang lebih tinggi dan sangat bagus. Tapi dia mendapatkannya di ujiannya yang kedua, tapi peringkat mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan 5 master besar guild, dan bahkan mereka pernah mendengar bahwa kamu bisa diawasi oleh 5 master besar. Jika kamu menjadi peringkat S, protagonis mencari tahu tentang 5 master besar. Satu bernama Kim Hye-jun dari Mir, yang lain bernama Cha Yong-ju dari Red Rose. Yang lain bernama Bi Kang-jun dari Hanul, yang lain bernama Jung Hyung-jo dari Sanarae, dan yang terakhir bernama Cha Min-ok dari Onuri. Kelima orang itu membentuk guild terbaik di Korea, dan Lee berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus mengembalikan seluruh kekuatannya. Karena ada kemungkinan bertemu dengan mereka. Tepat saat itu dia dipanggil untuk memeriksa kekuatannya dengan kristal ajaib. Dijelaskan bahwa dia harus meletakkan tangannya di atas kristal, dan ketika menggunakan kekuatannya, kristal itu akan berubah warna sesuai dengan rangnya. Warnanya akan semakin keruh semakin besar kekuatannya. Sang protagonis sedikit takut. Dia tidak ingin diketahui bahwa dia kuat dan punya firasat buruk. Nona itu mengucapkan bahwa dia sudah bisa menarik tangannya, bahwa dia berperingkat F, yang terendah dari semuanya. Sang protagonis berpikir bahwa dia mengerti bahwa kekuatannya tersegel, tapi untuk peringkat F. Dia tidak paham. Dengan peringkat itu dia hanya bisa masuk ke pintu. Dengan peringkat yang sama, yang akan menjadi kartu pemain peringkat E, dan hanya bisa masuk ke pintu dengan peringkat lebih tinggi. Jika ditemani oleh pendamping tutor.
Dia bertanya. Pada dirinya sendiri apa yang harus dilakukan agar peringkatnya naik, karena sangat rendah. Dia diberi kartu dan pergi. Berpikir bahwa membuka portal dan mengumpulkan kristal ajaib untuk dijual adalah pilihan terbaik. Nona itu terkejut oleh dirinya. Mengira dia terkejut karena peringkatnya rendah, tapi dia akan mati dengan mudah. Jika masuk ke pintu dengan peringkat lebih tinggi, jadi lebih baik dia mendapatkan peringkat F. Tapi bersamaan dengan ucapan itu, bola mulai berubah menjadi warna gelap dan dia tidak mengerti apa yang terjadi. Pasti bola tadi adalah peringkat F. Bola itu pecah karena terlalu banyak kekuatan magis, tidak mungkin ada warna hitam. Karena bahkan warna baik, yang berperingkat S, adalah abu-abu gelap. Itu memberi kita petunjuk bahwa protagonis kita sangat kuat. Adegan berganti, ada portal dan banyak pemain, yang bertanya apakah ada penyihir, apakah ada penyembuh, mencari pencuri tidak diterima. Hanya rang D dan F yang diterima, rang D ke atas jika ada tank. Tapi protagonis menghindari semua itu dan langsung pergi ke tempat perwira. Karena ingat mereka memberinya lisensi rang E, dan dia bertanya apakah bisa melewati portal. Protagonis masuk portal dan senang. Karena dia pikir itu akan seperti neraka, tapi ternyata tidak. Jadi dia mulai mencari monster pertama untuk mendapatkan pengalaman, tapi bayangan di belakangnya berkata, "Hei, bro, kalau berburu sendirian di pintu ini, berarti sudah ada detik kebangkitan, dan tahu apa? Dia sudah mengikuti kursus dasar. Dan itu jauh lebih baik untuk rang E. Berburu bersama mereka dan bisa mencoba jadi bagian dari tim mereka." Timnya, dia agak ragu, tapi dia menyemangati mereka dengan mengatakan mereka akan menyelamatkan hidupnya. Mereka harus membantunya, dan protagonis sadar dia orang yang baik. Dia mengucapkan terima kasih, tapi bilang lebih baik dia pergi sendiri. Si raksasa memperkenalkan diri, namanya Kentaeso dan usianya sama dengannya. 24 tahun, dan dia menekankan agar sangat berhati-hati karena wilayah ini dihuni goblin. Tapi harus sangat hati-hati dengan hobgoblin, yang paling kuat. Dan lebih besar dari mereka, monster boss. Yang levelnya berbeda dibanding goblin biasa, jadi harus lari secepat mungkin jika melihatnya. Setelah itu mereka berpisah. Dengan niat baik, dan protagonis bilang lebih baik sendiri, jadi ayo pergi. Dia menemukan jejak goblin, bilang ada banyak, pasti mereka ada di sekitar sini. Dan memang benar dia menemukannya. Dia menemukan hadiah besar dan mulai menikam. Membunuh, membantai semua goblin yang dia temui di jalan. Dengan kekuatan, kecepatan, dan tenaga luar biasa. Dia membasmi semuanya, sampai goblin mulai ketakutan. Dan bilang mereka terlalu banyak, dia mengucap terima kasih atas makanannya. Mengelap kening, kita diperlihatkan pemandangan kejam yang ada. Di depan matanya, semua sudah dibantai. Dia juga mendapat notifikasi dari bar pemain dan menyadarinya bahwa dia juga bisa mengumpulkan energi iblis saat naik level. Dan karena sudah tahu energi iblis tidak ada di kristal, dia menggunakan kekuatan kerakusan karena bisa merasakan sihir. Sumber energi iblis ini bukan batu sihir, melainkan seluruh tubuh, dan jumlahnya berbeda tergantung waktu kematian. Artinya, jika dia memakan monster yang baru mati, dia bisa mendapatkan energi iblis sedikit demi sedikit. Selain itu, dia bisa menjual batu sihir yang dijatuhkan lawan dan kepalanya penuh. Dengan pikiran tentang berapa banyak ayam yang bisa dia makan saat menjual kristal-kristal ini. Tapi langkah kaki besar terdengar dari kejauhan, dan dia sadar itu. Yang disebut Taeso, goblin panas, yang menyerangnya dengan tinju penuh sihir. Protagonis tidak bisa mengerti bagaimana monster bisa menggunakan sihir. Kepala goblin menghantam tanah dengan palu besar. Yang dihindari protagonis dengan melompat ke kiri. Tapi kepala goblin sudah memprediksi dan membuatnya terbang, tanpa jeda, dia menyerang lagi, tapi kali ini protagonis bertahan dengan dua bilah yang keluar dari lengannya. Protagonis mencoba melawan, tapi saat menyerang, statistiknya masih rendah, jadi dia harus mundur dan mencari celah yang lebih besar. Kepala goblin menyerang dan protagonis menghindar ke kiri, bawah, kanan, atas. Protagonis mengakui, dia bertarung cukup baik menggunakan lengan besar itu, seperti yang diharapkan dari monster boss dibandingkan goblin yang sudah dia bunuh sejauh ini. Dia berada di level lain, tapi meskipun begitu, dia menghancurkan wilayahnya sendiri dan semua bawahannya sudah mati, jadi dia hanya mangsanya.
Dia melemparkan tengkorak salah satu bawahannya. Dia meledak dalam amarah dan mengumpulkan kekuatan luar biasa, tapi bukan untuk protagonis, melainkan untuk dirinya sendiri. Kekuatan itu dilemparkan ke kepala goblin, yang mengeluarkan teriakan amarah. Dia benar-benar kehilangan kendali. Protagonis berkata bahwa otoritas ini memang kemampuan buff yang memperbesar kekuatan target berkali-kali. Tapi harganya adalah kutukan yang membuat kepalamu menjadi kosong. Kehilangan rasionalitas dan melancarkan serangan secara acak, membuatnya lebih mudah dihindari. Dan dengan begitu menciptakan banyak celah. Tepat seperti yang diharapkan protagonis, dan dia memulai serangannya. Menghindari satu pukulan dan memotong lutut kiri, lalu menghindari dan memotong lutut kanan. Membuatnya berlutut dan memotong kepalanya, tapi dia merasa itu menyebalkan. Karena itu akan jauh lebih mudah jika dia memiliki kekuatannya. Dia bertanya pada dirinya sendiri. Apa artinya dia harus mulai lagi dari awal? Kamu naik 3 level dan sebuah kemampuan khusus telah terbuka. Kamu mendapatkan kebangkitan kedua, dia pikir meskipun kemampuan ini tidak terlalu kuat. Dia seharusnya bisa menyerap lebih banyak energi iblis sekarang, dan jika dia menggunakan keuntungan menjadi pemain, dia seharusnya bisa menjadi lebih kuat. Jadi dia akan mencoba kemampuan barunya dan melihat seberapa kuat itu. Kerakusan, dan dia menyadari bahwa asapnya lebih gelap dan jumlah yang diserap telah meningkat secara signifikan, dan semakin kuat monster yang dia kalahkan. Semakin kuat dia akan menjadi, dan dia menyadari bahwa energi iblisnya 3 kali lebih besar dari yang dia duga. Dia ingin melihat kenapa segel pintu iblis meningkat begitu cepat. Tatapan. Dia benar, segel pintu iblis telah melemah. Itu berarti setiap kali dia membuka kebangkitan, dia seharusnya bisa mendapatkan kembali semua kekuatan aslinya. Dan tujuan berikutnya adalah kebangkitan ketiga. Adegan berganti ke sebuah restoran. Mereka sedang berbincang dan menanyakan kepada protagonis apakah dia punya teman atau keluarga, dan dia bilang tidak punya. Tidak ada teman, tidak ada keluarga. Bahkan tidak punya rumah, dan sebenarnya tidak punya tempat yang ingin dia tuju. Dan si waifu bertanya apakah dia ingin tinggal di rumahnya, dan dia tidak mengerti betapa banyak dia sudah membantunya, dan protagonis menerima tawarannya dan bilang dia harus memberinya sesuatu. Dia memberinya sekitar 3 juta won, yang dia sadar juga bukan waktu yang tepat untuknya, dan tidak perlu merasa tertekan. Karena dia juga sudah membantunya dengan makanan dan tempat tinggal. Dan anggap itu sebagai bayaran atas semua yang sudah dia berikan padanya. Dia juga bertanya apakah ada pintu peringkat yang dekat. Dia belum pernah pergi. Tapi dia tahu satu yang penuh dengan Lizardman. Protagonis sudah nyaman di tempat tidurnya. Dia belum merasakan ketenangan dalam 10.000 tahun terakhir. Kenyamanan, dia terus mengulang bahwa itu adalah keputusan yang tepat untuk kembali ke sini. Keesokan harinya, protagonis kita mencoba lagi masuk ke portal yang penuh dengan orang. Pemain yang ingin mengajaknya bergabung ke tim, tapi protagonis tidak tertarik. Jadi dia langsung masuk ke portal, melewati pintu peringkat. Ingat bahwa dia sudah naik level dan menggunakan kekuatan keheningan. Dia ingat bahwa Lizardman sensitif terhadap suara. Tapi penglihatannya tidak begitu tajam. Mereka bilang dia harus mendekat dengan diam. Karena mereka bisa menyerangnya sekaligus, dan juga mereka sensitif terhadap api, jadi protagonis menyerang 3 yang terbuka dengan kekuatan api neraka. Kita diberitahu bahwa api neraka ini tidak akan pernah padam. Kecuali jika dia ingin memadamkannya, dengan membakar hanya tubuh fisiknya. Dia juga bisa menggunakan kerakusan pada mayatnya. Jadi, itu adalah cara terbaik untuk naik level saat itu. Tepat saat itu mulai datang lebih banyak kadal, yang kembali dibakar olehnya. Dia sadar bahwa dia membuat banyak suara, dan jika datang lebih banyak dalam kawanan, akan jauh lebih sulit baginya, jadi dia menggunakan kekuatan keheningan. Dan dia tidak perlu terlalu banyak, dia hanya ingin cepat dan mudah. Dia merasa itu yang terbaik, tapi sadar bahwa dia berkembang jauh lebih lambat sejak mencapai peringkat tertingginya, jadi dia harus berburu dalam kelompok lebih banyak. Sedikit interupsi untuk bilang kalau kalian suka konten seperti ini. Beri like, subscribe, dan kita lanjutkan videonya. Tapi tiba-tiba dia mendapat undangan, ditanya. Apakah dia ingin menjadi bagian dari tim mereka dan bergabung dengan guild rumah mereka? Yang berasal dari guild Andras, protagonis, dengan sangat rendah hati, bilang tidak tertarik dan pergi. Tapi kelompok 5 orang itu sama sekali tidak suka ide dan sikap protagonis. Mereka mengira dia sombong yang terlihat pemula, tapi dia tidak mundur. Jadi dia harus menunjukkan kepada mereka seperti apa pelajaran sebenarnya dari protagonis. Dia membakar kadal sambil berpikir mungkin dia harus mengambil risiko sedikit lebih banyak. Dia harus berburu dalam kawanan, dan kelompok kecil itu muncul lagi. Mereka memeriksa bahwa dia masih hidup,
bahwa dia adalah pemain baru di tim mereka. Dia berburu dengan baik, protagonis menyatakan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun, seperti yang bisa dilihat. Dia berburu sangat baik sendirian. Pemimpin kelompok menyatakan bahwa yang bisa dia lihat hanyalah pakaiannya yang bagus dan tidak ada mayat. Terlihat, dan sikapnya terhadap dia sama sekali tidak disukai, dan protagonis mengatakan bahwa omong kosong mereka mulai agak mengganggu. Kelompok itu bosan dengan kesombongannya, bahwa paling tinggi protagonis adalah peringkat B, dan dia akan menyesal. Mereka akan mengajarinya apa itu pendidikan, dan mereka akan melihat berapa lama senyum munafiknya itu bertahan. Mereka bertanya kepada protagonis apakah dia tahu bahwa Kadal sensitif terhadap suara, dan dengan senjata mereka sendiri mulai membuat suara. Teriakan logam, danau mulai bersuara, mereka sudah datang. Jadi siapkan penghalang, dan mereka bertanya lagi kepada protagonis. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Bermain dengan suara ada beberapa lusin. Itu tidak terlalu banyak untuk orang bodoh sombong sepertimu, jika dia berlutut. Mereka akan membantunya sebelum dia tertangkap, dan kenapa dia diam? Apakah dia sangat takut? Sampai tidak bisa bicara? Tapi protagonis melepaskan kedua tangannya, bertanya-tanya apa yang sudah direncanakan dan apakah dia akan melakukan kebodohan ini. Dia harus benar-benar melakukannya, dia harus sampai ke akhir. Setelah itu, mereka memintanya untuk berhenti, bahwa dia psikopat. Kemudian, puluhan dan puluhan, ratusan kadal mulai datang ke tempat itu. Di antara pepohonan, di antara jalan, di antara air tempat kamu melihat. Ada kadal, kelompok itu tidak bisa mempercayainya. Mereka belum pernah melihat begitu banyak kadal. Dan mereka menuduh protagonis gila, bahkan dia akan mati. Dengan suara sombong dia menyatakan bahwa dia tahu tentang suara itu dan bahwa dia tidak akan mati. Tapi mereka sadar bahwa protagonis menggunakan kemampuan yang mengendalikan suara, pemimpin. Menyuruh mereka menaikkan penghalang karena sudah rusak, tapi saat melihat sekeliling, semua rekannya sudah tewas, memohon nyawanya, dia melihat protagonis di puncak. Dia dengan sungguh-sungguh memohon agar tolong dibantu. Bahwa dia salah, tapi protagonis hanya mengucapkan beberapa kata. Kepala kelompok, menangis dan berteriak, mengutuk protagonis, tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kematian mereka sudah dekat, dia meledak, mengutip ulang. Melawan kejahatan dengan kejahatan yang lebih besar, dan dengan niat membunuh. Yang lebih besar lagi, menggunakan kekuatan apinya, membakar habis semua. Yang ada di sekitarnya lalu menggunakan kerakusan, bertanya-tanya apa itu sistem Gaia. Dan dia sadar bahwa itu adalah sistem yang melindungi para pemain. Dia menginginkan kemampuan khusus para pemain, tapi tidak bisa, dan protagonis berkata tidak masalah, bahwa jumlah energi iblis yang bisa dia gunakan adalah yang paling penting dari semuanya, energi iblisnya telah meningkat secara signifikan. Sekarang dia sudah mencapai level 30, dan bukan hanya jumlah energi, tapi juga kualitas energi iblis, dan karena dia sudah banyak berburu hari ini. Kebangkitan ketiga seharusnya sudah dekat. 3 hari kemudian, dia makan lagi. Makanan yang dia siapkan, Hanseola memberitahu dia akan kembali saat makan malam. Karena dia akan pergi ke portal lagi untuk melawan monster. Hanseola bertanya, apakah dia tidak memaksakan diri terlalu keras, karena belum istirahat sama sekali. Sejak tiba, dan harus berhati-hati, di berita muncul bahwa ada pemain Chao yang berpura-pura dengan peringkat mereka dan menyerang pemain lain di medan perang. Protagonis berpikir bahwa terakhir kali dia berburu melihat sekeliling dan tidak ada saksi. Jadi berita itu tidak mungkin tentang dia harus bersiap untuk hal yang tidak diketahui. Dan fokus sebaik mungkin untuk naik level. Dia sudah mencapai level 20. Kebangkitan ketiga sudah terbuka, protagonis ingin mencoba kekuatannya. Kekuatan api neraka. Dia sadar bahwa setiap kali bangun, segel pintu pandangan para iblis melemah. Dan energi iblis bocor melalui segel yang melemah itu. Kebangkitan ketiga, kemampuan khusus iblis peringkat A, juga melihat batu sihir yang dapat menghasilkan energi iblis sebanyak. Baik dari batu sihir maupun dari monster utuh, sehingga dia bisa menyerap energi iblis 2 kali lebih cepat dengan kemampuan itu, meskipun dia harus melepaskan keuntungan dari batu sihir, karena dia sudah mendapatkan semua yang bisa dia dapatkan dalam beberapa hari terakhir dan tidak perlu pergi ke pasar sihir untuk sementara waktu. Jadi tidak masalah, dalam hal ini dia akan punya lebih banyak waktu luang. Dan akan menggunakan waktu itu untuk memakai kemampuan khususnya. Kekuatan langit, dan setelah dipikir-pikir, dia tidak pernah melihat bos dari kadal-kadal itu, tapi dari kejauhan dia mendengar suara yang dikenalnya, itu Taeso. Raksasa baik hati yang sedang dipuji, yang benar-benar sesuai dengan penampilannya dan lebih tangguh dari yang mereka kira. Sang protagonis dari kejauhan, tidak mengerti, tentu saja.
Ini bukan situasi biasa, karena ada seseorang tergeletak di tanah dan Taeso lelah dan terluka parah, bahkan berteriak. Kenapa mereka menyerang anggota timnya sendiri? Dan mereka menjawab bahwa dia terlalu berisik, akan memanggil kadal-kadal itu. Suruh dia tutup mulut dan diam, dan mereka menyerangnya. Dengan segala kekuatan, tapi mereka sadar bahwa dia sangat kuat dan Taeso tidak akan menyerah. Tidak akan mudah jatuh dan sepertinya dia telah membangkitkan kemampuan khusus tingkat tinggi, tapi dia belum membangkitkan kemampuan khusus ketiganya, jadi dia tidak bisa mengalahkan mereka dan mereka akan mengakhiri. Ini, suruh dia angkat perisainya, ini akan sedikit menyakitkan. Sang protagonis berpikir bahwa dia harus membantunya, karena dia juga baik, ramah, orang baik. Tapi dia tidak harus ikut campur dalam pertengkaran orang lain. Namun, aura ungu memancarkan energi dari kapak lawan, jadi sang protagonis langsung muncul. Dia sadar bahwa mereka menggunakan energi iblis dan berpikir, siapa bajingan ini? Keduanya mengira dia hanya orang lewat dengan pakaian itu dan sangat sial bertemu dengan mereka, karena mereka sudah memenuhi kuota dengan menangkap yang lain. Jadi mereka bisa membunuhnya. Yang berambut merah langsung menyerang. Jadi dia bisa dibunuh. Si rambut merah menyerang lebih dulu. Mengumumkan bahwa dia akan mengiris sampai puas, tapi sang protagonis dengan satu tendangan menjatuhkannya ke tanah, yang lain bertanya apa yang terjadi padanya, apa yang sedang dia lakukan. Tapi yang berambut merah bilang ada yang aneh, dan sang protagonis, dengan insting seorang ayah yang bijaksana, mulai menamparnya berulang kali. Pria lain itu melompat membela temannya. Tapi sang protagonis, dengan satu telapak tangan, menggunakan kekuatan kehancuran. Mengambil yang berambut merah dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Dari mana dia mendapatkan kekuatan iblis itu, dia menghantamkannya lagi ke tanah. Dan berkata agar dia hanya menjawab dengan patuh apa yang ditanyakan. Dari mana dia mendapatkan energi iblis itu, tapi dia tidak bisa mengatakannya, tapi sang protagonis kembali menggunakan kekuatan mimpi, setelah sebelumnya menggunakan kekuatan itu. Berkata bahwa guru guild. Tapi temannya menyuruhnya diam, bilang dia masih waras, tapi sang protagonis muak dengan gangguan, mengirimnya terbang lagi dan membuatnya tak sadarkan diri. Dan bertanya lagi, kamu menyebut guild apa itu? Mereka menjawab, Guild Andras, itu Guild Andras, bahwa gurunya mengadakan sebuah ritual. Ritual apa? Tanya sang protagonis. Tapi saat menjawab, tubuhnya mulai kolaps. Mulutnya berbusa, pembuluh darahnya penuh darah dan mulai memeras. Anggota tubuhnya mulai berputar, sang protagonis menyimpulkan bahwa pasti ada mekanisme yang membunuh target tanpa menyebut ritual itu. Dan dari belakang terdengar sebuah pertanyaan, Chanwo, apakah itu kamu, Chanwo? Dan dia menjelaskan kepada temannya yang tergeletak di tanah bahwa pemain bernama Chanwo telah menyelamatkan mereka dan dia pikir dia sedang di pintu level, dan sang protagonis dengan rendah hati mengatakan bahwa kali ini dia salah. Bahwa dia masuk ke sana karena kesalahan. Tapi dia sudah menjadi pemain berpengalaman, dan raksasa itu berterima kasih bagaimanapun juga karena tanpa dia, mereka sudah mati dan mereka harus melaporkan kepada guild bajingan Andras bahwa reputasi mereka tidaklah bagus, tapi jika mereka diberitahu bahwa guild Andras menggunakan pemain Chao, mereka akan segera mulai menyelidiki. Tapi sang protagonis bilang tidak. Bahwa mereka tidak akan melaporkan apapun yang telah terjadi, sekarang dia sendiri yang akan menangani. Guild Andras dan Taeho, seperti yang diminta sang protagonis, akan sangat senang. Karena dia siap membantu, akan membantunya dalam perjalanannya dan bersama-sama mengalahkan Guild Andras dan membayar semua yang telah mereka lakukan. Menghukum mereka atas perbuatan buruk dengan tangan mereka sendiri, dan rasa keadilan itu yang selalu ada di film-film, dan yang telah jatuh cinta pada rasa keadilan sang protagonis kita. Dan dia akan membayar hutangnya di hadapannya, dia orang yang hebat, dan sang protagonis mengingatkannya pada balak iblis lamanya, dan anak kecil yang ada di sampingnya. Juga mengatakan ingin berterima kasih, dia tidak terlalu kuat saat itu. Tapi dengan cara apapun akan membayar hutang itu dan menjadi lebih kuat agar bisa menjadi tim mereka berdua. Sang protagonis bertanya pada Taeho, berapa levelnya? Dia menjawab level 12. Baru saja mencapai kebangkitan kedua, belum lama. Kemampuan pertamanya adalah kebangkitan khusus dengan peringkat C, dan kemampuan keduanya adalah kebangkitan khusus dengan peringkat A. Sang protagonis menyadari bahwa bajingan itu memiliki potensi jauh lebih besar dari yang dia kira, karena pemain yang mendapatkan peringkat tinggi untuk kebangkitan keduanya dikatakan memiliki kemungkinan terbesar untuk mendapatkan kemampuan lebih baik pada kebangkitan ketiga dan keempatnya. Yang akan memberikan sinergi spektakuler dalam grup mereka, karena si Iola juga akan segera mengalami kebangkitan kedua, dan mereka bisa membentuk grup seimbang bertiga.
sang protagonis. Mengatakan dia menerimanya, mereka bertukar nomor agar bisa akrab. Juga memberikan nomor si Iola agar bisa berkomunikasi dan akan berbicara lagi nanti. Sang protagonis berjalan menuju orang yang masih hidup. Dia punya sesuatu yang ingin ditanyakan dan lebih baik jangan berbohong. Dan mengangguk jika mengerti. Dia bilang perlu menangkap pemain hidup dan membawanya kembali. Dia menendang kepala orang itu dan bertanya lagi apakah dia ingat, lalu menjelaskan bahwa membawanya hidup-hidup adalah untuk dijadikan korban. Dengan tatapan jahat dia mengerti dan harus memintanya sebuah bantuan. Lalu kita beralih ke sebuah adegan di sebuah gang, di mana orang yang babak belur itu akan meninggalkan sebuah koper. Pria berambut putih bertanya, di mana rekannya? Tapi dia membelakangi dan berkata bahwa dia sudah meninggal. Bahwa bersama dengannya ada seorang pemain level tinggi dan itulah sebabnya dia babak belur seperti itu. Pria berambut putih mengerti dan berkata bahwa dia merasa sedikit bingung, tapi setidaknya dia membawa barangnya. Baiklah, kondisinya masih bagus. Jadi dia bisa masuk ke pesta, tapi dia bilang tidak ingin masuk. Bahwa dia tidak akan menjadi bagian dari ritual dan akan pergi segera. Setelah itu, kita masuk ke sebuah ruangan penuh dengan pria berbaju jubah, dinding merah dan sebuah altar. Yang sangat mirip gereja, tapi lebih menyeramkan. Mereka memberitahu sang pemimpin bahwa barang pesanan sudah dibawa. Sudah siap dan jangan lama-lama karena waktu tidak banyak. Jadi suruh mereka masuk, semua pengikut mulai berdoa. Berteriak atas nama besar Andras, sang pemimpin meminta mereka menyiapkan batu-batu sihir. Itu adalah banyak batu sihir dalam sebuah peti, dan karena orang yang membawa korban tidak ada, yang akan dibaptis hari ini adalah sang pemimpin sendiri. Baptis di sini berarti yang akan menerima energi iblis, ritual pun dimulai. Sebuah retakan besar terbuka di atas protagonis kita. Dijelaskan bahwa energi iblis dari kristal tidak bisa langsung diberikan ke seseorang karena sangat kuat. Jika langsung diberikan ke tubuh, orang itu akan mati. Jadi sekte melakukan ritual, memberikan energi itu ke orang yang akan mati. Dan saat dia mati, mereka minum darahnya untuk memiliki energi iblis itu sebagai pelayan mereka. Korban malam itu luar biasa, tubuhnya bisa menahan 5 kali. Energi iblis orang biasa, sebenarnya bisa menahan sampai 10 kali, bukan 20. Atau 30, tapi kenapa? Karena energi iblis itu tidak berhenti. Dengan teriakan putus asa, sang pemimpin memintanya berhenti. Tolong berhenti, itu tidak mungkin, dan protagonis bangkit. Dorongan itu membuatnya naik 20 level statistik. Dan jika mereka bisa melakukan upacara itu sekali lagi, kepala ritual berteriak padanya. Bajingan, dan menyerangnya dengan bola api, protagonis menghindar. Tapi mereka melemparkan satu demi satu bola api itu, bagi protagonis itu tidak berarti apa-apa. Dan kenapa mereka semua berdiri saja, serang saja semuanya bersama-sama. Semua mencoba menyerang protagonis, tapi seperti yang kita tahu, itu sia-sia. Tapi di sudut belakang, di latar, ada orang gila yang akan membakar protagonis. Dia tidak tahu dari mana asalnya, tidak tahu bagaimana bisa mengendalikan energi iblis. Tapi tidak mungkin kekuatannya lebih besar darinya. Tapi protagonis menggandakan kekuatannya 10.000 kali lebih kuat, berkata sesuatu seperti itu, dan orang itu tanpa pilihan lain, mulai memujinya dan mulai berkata bahwa dia adalah Andras yang agung, bahwa dia adalah reinkarnasi. Dia berkata pada bawahannya untuk menundukkan kepala, ini adalah saat yang mereka tunggu-tunggu. Dia akan menjadi yang memimpin mereka ke kehidupan abadi, tapi jelas dia berbohong agar tidak bisa mati. Dan protagonis memutuskan untuk mengikuti permainannya dan mulai bertingkah seperti dewa. Bahwa dia adalah raja semua iblis, raja api neraka, Andras. Yang akhirnya diakui, dan dia berkata agar semua bawahannya pergi. Dia ingin bicara berdua saja, sudah berdua, protagonis berkata agar dia berhenti berpura-pura. Bahwa dia sangat tahu bahwa dia tidak menganggapnya Andras, dan suruh dia diam, dia akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dan dia harus menjawab hanya dengan kebenaran, bagaimana dia belajar membuat celah dengan kristal ajaib. Dia menjelaskan bahwa ada seseorang yang sangat kuat, yang menjanjikan kekuatan tak terbatas, hanya mengikuti perintah tanpa tahu apa-apa. Hanya menginginkan kekuatan, tidak tahu apa-apa tentang orang itu. Perintahnya hanya datang lewat surat, protagonis. Sekali lagi melakukan mantra kuda kecil agar mereka semua trauma. Agar dia mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang bajingan itu. Dan berpikir bahwa hari itu lebih melelahkan dari biasanya. Jadi dia akan pergi beristirahat di rumah kecilnya. Sampai di rumah dan Ola sangat marah. Dia meninggalkannya dengan sekitar 50 panggilan tak terjawab. Dan tidak menjawabnya, dan dia sangat khawatir tentang dia juga.
Dia sudah menyiapkan makanan favoritnya dan punya sesuatu untuk diceritakan. Dia sudah mengalami kebangkitan keduanya, dan protagonis berpikir bahwa dengan ritme seperti itu mereka akan menjadi tim hebat bersama Taisu, dia, dan dirinya. Dia mengatakan bahwa untuk saat ini mereka tidak bisa pergi bersama. Karena dia berada di level yang sangat maju untuknya, tapi dia punya teman yang bisa menemaninya. Jadi mereka harus menjadi kuat bersama. Dengan hidangan tersaji, protagonis senang, meskipun dia tidak tahu siapa mereka atau mengapa mereka bertindak seperti itu, tapi dia akan melindungi bumi. Dia akan menyelamatkan dunia ini apapun yang terjadi. Keesokan harinya, protagonis sudah berada di pusat dukungan pemain. Dia sedang mencoba mendapatkan kartu peringkat C, tapi ini memakan waktu. 1 hari untuk diproses, jadi dia pergi jalan-jalan. Dan sekarang setelah dipikir-pikir, dia belum pernah beristirahat sejak tiba di bumi. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia itu. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan saat istirahat dan melihat tempat yang unik. Dia berada di sebuah warnet gamer, di mana bisa memesan makanan dan juga bermain. Dia akan bermain game bernama RHYTHM Legends, yang saya rasa banyak yang tahu. Mulai bermain dan melakukan semuanya salah, tapi dia pikir dia melakukan semuanya dengan benar. Mereka menulis di chat agar belajar darinya, karena dia pandai bermain, dan memberi beberapa saran. Dia sedang makan dan tidak sadar bahwa mereka menghina dia di chat. Tapi dia sangat senang makan, ketika terdengar teriakan, bajingan bodoh. Kenapa kamu main seperti itu? Kenapa harus? Ada orang payah di tim kalian tepat saat aku mau naik level? Protagonis tidak mengerti apa-apa dan menatapnya seolah bertanya siapa yang berteriak seperti itu dan kenapa. Tiba-tiba, dia bilang rasa cukup buruk. Karena pertandingan itu, jadi jangan cari dia. Suruh pergi, dia tidak ingin bertengkar, tapi dia melihat troll di pertandingan itu adalah protagonis. Dan dia mengulanginya lagi bahwa lebih baik dia pergi segera. Sambil ramah dan mencoba menangkapnya, tapi protagonis dengan mudah menghindar, dia mencoba. Berulang kali, tapi tidak bisa. Dia bertanya. Apakah dia dikirim dari Guild Emir? Jangan berani bohong, tapi. Protagonis mengabaikannya dan pergi. Dia mengikutinya. Tapi menunjukkan lisensi dan mengatakan agar berhenti mengganggu. Bahwa dia seorang pemula, jadi bersikaplah baik padanya, dia hampir mati. Di luar lokasi, protagonis merasa dirinya lemah, tapi setidaknya. Dia memiliki refleks yang telah diperoleh selama bertahun-tahun pengalaman. Dan dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dengan level yang sama secepat itu. Saat itu, dia merasa sangat terpojok. Di dimensi lain, gadis berambut merah menghubungi kontaknya dan percaya telah menemukan seorang penyembah agama iblis yang tampaknya menyembunyikan identitasnya. Tapi sangat mencurigakan, dia terlalu kuat untuk menjadi peringkat D, dan refleks itu di atas tingkat kemampuannya. Dia bisa saja manajer atau pemimpin agama iblis itu, dan bajingan itu jelas lebih kuat darinya. Sementara protagonis ingin masuk ke portal lain untuk menjadi lebih kuat, dia dihentikan oleh beberapa penjaga. Mereka membatasi masuk, hanya orang dengan peringkat C. Dan dalam kelompok 5 orang yang bisa masuk, karena di dalam portal muncul seorang bos. Ketika bos muncul, permainan solo dilarang. Protagonis menyadari bahwa pintu peringkat C jelas memancarkan suasana yang berbeda dibandingkan dengan peringkat yang lebih rendah. Peralatannya jauh lebih bagus, pemeriksaannya jauh lebih ketat. Ada suasana ketidakpastian, kegelisahan, ketakutan, dan harapan, dan protagonis tahu bahwa menambahkan sedikit kemarahan akan sempurna sekali. Agar dia bisa masuk ke portal. Seorang pemain mendekat dan menyuntikkan kekuatan kemarahan, dan dia mulai berpidato tentang mengapa mereka selalu seperti itu. Bahkan, saat di sekolah menengah dan SMA mereka dipukuli oleh preman. Tapi sebagai pemain akhirnya mereka memiliki secercah harapan. Namun saat ini mereka masih harus tunduk pada kehendak monster. Yang lain melompat dan mengatakan dia benar, bahwa mereka bisa membantai mereka semua. Yang lain berkata bahwa dia tidak akan memaafkan, bahwa bajingan itu membunuh saudaranya, jadi dia akan membunuh mereka semua, dan mulai terjadi pemberontakan. Di antara semua pemain dan tim yang berada di belakang portal. Para penjaga belum pernah melihat orang-orang begitu bersemangat menghadapi bos dan protagonis. Memanfaatkan kerusuhan, dia masuk ke portal. Suasana di portal ini benar-benar berbeda dari yang sebelumnya. Sekilas terlihat sangat luas dan akan menimbulkan beberapa masalah. Karena mencari bos akan sedikit rumit, tapi sekarang setelah dipikirkan, dia bisa menggunakan kemampuan yang belum pernah dipakai sebelumnya, kekuatan pengamatan. Dengan kekuatan ini dia bisa melihat semua yang hidup di sekitarnya dan berhasil menemukan bos. Satu-satunya masalah adalah ada banyak prajurit.
Tapi dia bisa memanfaatkan para pemain, dia akan membuat para pemain mengurus yang kecil-kecil dan dia akan mengejar bos. Protagonis menempatkan dirinya di posisi yang baik dan mulai menyerang. Protagonis terkejut, bos mati dengan satu tembakan saja. Dia pikir bos itu sangat lemah, tapi dia sadar tidak, bos itu kuat, tapi dia berada di level yang benar-benar lebih tinggi. Dia akan berburu dengan cara paling aman. Tapi akan mengubah rencananya. Dia merasa sangat kuat. Dan menyerang semua troll yang ada di dekatnya. Dalam 1 detik saja, protagonis sudah berada di belakang troll, memotong masing-masing. Menggunakan kekuatan pedang yang menyebabkan ledakan internal. Karena membunuh kelompok troll itu, dia naik 2 level dan memperoleh kemampuan peringkat A, dan akan mencobanya pada yang berikutnya. Meneteskan setetes darah di antara kukunya, dia memulai gelombang kejut. Darah iblis dan serangan cambuk. Mereka mulai muncul dan memenggal troll-troll itu. Meskipun menggunakan kemampuan rakus, dia juga menggunakan semua kekuatan dan kristalnya untuk naik level. Dia hanya bisa naik 2, dan seperti yang diperkirakan. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk naik. Jadi pilihan terbaik bagi protagonis adalah membunuh bos-bos. Kerumunan yang masuk sebelumnya sangat kecewa. Mereka tidak menemukan bos, tidak menemukan banyak troll, portal hampir kosong dan tanpa pengalaman. Mereka tidak bisa mendapatkan uang atau level. Jelas karena protagonis sudah mengalahkan hampir semuanya. Semua orang kembali untuk mengeluh pada penjaga yang tidak menghitung dengan benar, dan protagonis. Semua kembali untuk menegur para penjaga karena mereka salah perhitungan, dan protagonis. Dia juga menyelinap untuk keluar dari sana, tapi saat keluar, ada pasukan di luar portal. Juga ada sosok penting, yaitu Komandan Unit 3, Big Wayon. Dia datang karena ada pemain Yangko, dia mengikuti rutinitas yang sangat sederhana. Mereka hanya perlu menunjukkan lisensi mereka dan akan diizinkan pergi. Protagonis menunjukkan lisensinya, karena tidak ada yang perlu ditakutkan. Dia memang melakukan beberapa hal buruk. Tapi mereka tidak perlu curiga padanya. Komandan mengatakan bahwa dia bisa pergi, tenang dan bersih. Beberapa hari kemudian mereka berkumpul, Taeso, Waifu, dan protagonis, yang dipanggil Taeso sebagai saudara ipar dan Kangwo. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Perhatikan, di sini mereka mulai membicarakan kehidupan mereka. Tidak ada dari mereka yang ingin bergabung dengan guild, jadi mereka harus membentuk tim. Tapi mereka kekurangan pemain, karena protagonis tidak bisa bergabung dengan mereka. Karena levelnya sangat berbeda dan dia tidak akan membiarkan mereka maju jika hanya mengandalkan dia. Tapi dia bisa membantu mereka dengan pengalamannya. Leo bilang iya, dia setuju. Dan punya 2 orang yang sangat cocok. Untuk keseimbangan tim. Protagonis setuju dan mereka bilang akan bertemu besok untuk melakukan uji coba, dan dia akan pergi berkeliling untuk menaikkan level. Protagonis kembali di gurun. Menggunakan kekuatan Maha Tahu yang bisa melihat di mana target berada. Pertama dia membunuh troll lain yang ada di dekat dan mencium aroma darah manusia. Biasanya bisa mencium darah manusia, tapi bau yang dia cium adalah bau pembantaian, setidaknya 6 pemain, dan memang semuanya sudah mati. Dia bertanya-tanya siapa yang bisa melakukan ini. Bukan Ordo Iblis, karena mereka meninggalkan mayat di sana dan membunuhnya. Dan hanya berguna bagi mereka yang masih hidup. Tapi tiba-tiba terdengar raungan. Itu monster neraka, anjing pemburu neraka. Dia tidak mengerti kenapa anjing pemburu neraka ada di dunia nyata. Protagonis mencoba melindungi diri, memukulnya, tapi anjing itu tidak terluka sama sekali. Melawan balik dengan bola api raksasa, dan protagonis terbang ke udara. Menggunakan kekuatan tombaknya, berpikir bahwa anjing pemburu itu sudah sangat terluka. Tapi dia hampir tidak terluka. Anjing pemburu mencoba menggigit, tapi protagonis menggunakan kekuatan tanah, menciptakan semacam gempa bumi. Menggoyahkan monster itu, melompat ke atasnya dan menggunakan tombak lagi, memukul moncongnya. Meninggalkan lubang raksasa di tanah, tapi anjing pemburu masih terus bangkit. Protagonis menyadari bahwa dia masih lemah. Bahwa dia masih punya jalan panjang untuk dilalui, tapi setidaknya dengan levelnya sekarang dia bisa mengalahkannya. Menggunakan iblis uap, Matt menggunakan kekuatan 1000. Yang meningkatkan seluruh kekuatannya. Iblis itu juga menyerang dengan segala kekuatannya. Dan protagonis memukul rahangnya dan mengirimnya terbang. Tapi anjing pemburu, meskipun berhasil berdiri, jatuh lagi, karena sudah mencapai batasnya.
Protagonis telah mendapatkan banyak hal. Dia naik level, mencapai kebangkitan keempat. Dan membuka kemampuan peringkat A. Dia menyadari munculnya inti retakan di nama iblis itu, artinya saat dia berpindah ke bumi. Mulai muncul sosok iblis yang tidak biasa. Tapi sekarang setelah mencapai kebangkitan keempat, makhluk-makhluk ini tidak lagi menjadi gangguan baginya, karena dengan sistem naik level dia bisa menjadi lebih kuat bahkan dari saat dia menjadi iblis. Dan saat keluar dari portal, dia bertemu lagi dengan gadis berambut merah. Protagonis bertanya kenapa dia mengikutinya. Mereka bahkan belum saling memperkenalkan. Tapi dia masih bersama dia. Dia memperkenalkan diri, namanya Cheongju. Protagonis ingat bahwa dia bukan salah satu guru besar, dan benar, dia adalah guru dari Guild Mawar Merah. Dan akhirnya dia mengerti kenapa dia begitu kuat. Tapi dia menjelaskan semuanya tentang protagonis. Dia sudah menyelidiki secara mendalam tentangnya, tahu bahwa dia lahir pada 1995. Dibesarkan di panti asuhan dan tidak diadopsi. Selama 5 tahun. Tidak ada jejaknya. Dia memastikan bahwa dia bukan pemain yang menggunakan identitas palsu. Dan sebulan yang lalu dia berada di gerbang level rendah. Dan sekarang sudah di gerbang peringkat C. Jadi, satu-satunya arti dari itu. Dan sekarang sudah di pintu peringkat C. Jadi, satu-satunya arti dari itu. Dia adalah pemain dengan bakat luar biasa. Bahkan mungkin memiliki bakat lebih dari pemain paling terkenal di seluruh Korea. Dan dia mencarinya hanya untuk menjadi sponsornya. Dia tidak bisa bergabung dengan guild, karena itu masih bisa sedikit mencurigakan. Tapi dia bisa mensponsori dengan uang, mobil, pakaian, dan hal-hal lainnya. Alasan dia membantunya adalah karena dia akan menjadi jauh lebih kuat dari yang sekarang, dan mereka akan memberinya izin sementara. Yang memungkinkan dia masuk ke pintu peringkat. Dan semua yang lebih rendah tanpa batasan apapun. Karena ini adalah investasi masa depan, dan saat waktunya tiba, dia berharap dia bisa memenuhi harapan itu. Protagonis tanpa ragu menerima ini. Ini bukan hanya kesempatan untuk membangun koneksi dengan guild besar, tapi juga kesempatan luar biasa baginya untuk menerima dukungan finansial yang sangat besar. Protagonis bertanya apakah dia bisa mendapatkan perlengkapan sekarang. Karena dia akan masuk ke beberapa portal dan membutuhkan perlengkapan yang layak. Dia bilang iya, suruh dia ikut, dia sedang di stasiun Seoul. Semua orang berbalik melihat mobil indah yang dimiliki bosnya. Setelah berbicara sepanjang jalan tentang permainan yang mereka berdua kalah, mereka sampai di tujuan. Kami diperkenalkan pada Park Hyun-woo, yang seperti perwakilan pribadi seluruh agensi. Dan Kang Woo, yang adalah komandan tertinggi, yang memandangnya dengan cara yang sangat aneh. Komandan, tanpa basa-basi, mengatakan bahwa dia ingin melihat sendiri seperti apa manusia protagonis itu, jadi dia akan menemani mereka selama perjalanan. Saat mereka sampai di ruang senjata, protagonis menyadari bahwa dia tidak bisa membeli satupun dari senjata itu, apalagi baju zirah. Tiba-tiba, komandan mulai marah, karena protagonis berbicara kepada bos seolah setara. Tapi dia marah dan menyuruhnya tenang atau pergi, dan kepada protagonis juga disuruh tenang, karena jika dia berurusan dengan komandan, dia bisa jadi lumpuh. Protagonis dengan sikap seperti biasa. Dia bilang tidak apa-apa jika dia tidak peduli dan buronan itu memohon agar dia meminjamkan sebuah peralatan unik. Karena nanti akan dikembalikan, dia memanggilnya dengan panggilan akrab, dan saat memanggilnya dengan akrab, komandan mengetuk kaca, menegur bahwa dia tidak menghormati penyelamatnya. Menghunus pedangnya, mencoba memukulnya, kepala kelompok menghalangi dan berkata bahwa dia sudah melewati batas. Dan setelah dia pergi dari sini, protagonis bertanya lagi kepada kepala kelompok. Apakah dia bisa meminjamkan sebuah baju zirah? Dan komandan muncul lagi. Menantangnya untuk duel. Jika mereka menang duel, dia bisa mengambil baju zirahnya yang berperingkat unik dan memiliki efek dasar yang hebat. Kepala kelompok ingin membunuhnya, tapi protagonis menghalangi dan menerima tantangan itu. Percaya bahwa itu adalah tawaran yang sangat menarik. Kepala kelompok berpikir dia cukup kuat dan akan menjadi lebih kuat lagi, tapi dia belum. Sampai level komandan utama, dia level 67. Memiliki kebangkitan ke-6 bahkan bisa mendapatkan kebangkitan ke-7. Menjadikannya salah satu orang terkuat. Tapi protagonis senang karena bisa mendapatkan barang gratis, kepala kelompok berkata dia akan menyesal. Sudah memperingatkan dan menyuruhnya tidak melakukannya, tapi protagonis menjawab tidak. Dia akan menang juga, komandan memberinya waktu 3 detik.
Protagonis mengatakan agar dia menghunus pedangnya, tapi yang lain tidak berniat menggunakannya. Pedang dengan kekuatan sebesar itu melawan bocah yang tidak punya apa-apa. Protagonis menerima keputusan itu dan menggunakan kekuatan kecepatan. Menendang perut bagian bawah. Yang langsung membuat komandan terbang ke dinding. Dia mengerti jika bukan karena baju zirah itu, pukulan protagonis akan sangat berbahaya. Protagonis mulai mengejek. Bahwa dia sudah memberi 3 detik dan mengeluh. Tapi dia yang menantang, jadi harus menghadapi konsekuensinya. Komandan tidak bisa kalah di depan penyelamatnya. Tidak bisa membiarkan dirinya dipukul, jadi mengeluarkan senjatanya dan akan memberikan segalanya, karena protagonis adalah lawan yang benar-benar kuat, dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Protagonis menerima bahwa dia memang sama sekali tidak lemah, tapi tidak perlu menghadapi secara langsung dan menggunakan kemampuan bayangan. Yang membuatnya menghilang dari pandangan lawan, dengan menempatkan telapak tangan di belakang punggung, dia mengatakan bahwa lawan sudah kalah dan menggunakan otoritas gelombang. Yang membuat komandan malang itu lumpuh, dan dengan sombong mengulanginya. Bahwa dia jauh lebih kuat dari yang dia kira. Dia senang dengan baju zirah barunya, tapi ukurannya tidak pas. Jadi dia meminta kepada pemimpin untuk memperbaikinya. Dia setuju tanpa masalah. Setelah protagonis meninggalkan tempat itu, dia percaya bahwa dia bukan manusia. Bagaimana mungkin seorang pemain yang baru mulai bermain 3 minggu lalu bisa mengalahkan seseorang dengan peringkat E, dan dengan kecepatan itu bisa muncul pemain ranker dunia di Korea? Dijelaskan bahwa ranker dunia ada 8 pemain. Dikenal sebagai pemain terkuat, bukan hanya di satu negara, tapi di antara semua pemain di dunia, dan saat ini tidak ada yang berasal dari Korea. Pernah, Kang Yun terbaik, yang memiliki potensi lebih dari semua. Dan merupakan peringkat 1 di Korea, ingin masuk, tapi tidak mampu menjadi ranker dunia. Protagonis, di dimensi lain, melihat statistiknya dan menyadari bahwa energinya iblis berada di atas segalanya. Dia tidak mengatakan bahwa kekuatan, ketangkasan, dan ketahanan tidak membantu, tapi energi iblisnya jauh di atas statistik normal, dan karena itu dia bisa melawan pemain peringkat E, dan jika terus di jalur yang sama, dia bisa melanjutkan dan mencapai kebangkitan kelimanya. Keesokan harinya dia berkumpul dengan TSO dan kelompoknya, dan diperkenalkan 2 orang yang ada dalam pikirannya. Namanya Kim Seon-hun, yang sangat tampan, dan gadis kecil itu bernama Chae Eun-bae. Seiring waktu, mereka mulai saling mengenal dan berbagi fakta menarik tentang diri mereka. Mereka saling memuji dan mulai memiliki koneksi yang sangat baik. Di antara mereka, protagonis berpikir bahwa timnya tidak buruk sama sekali. Sangat seimbang, mereka punya tank, penyihir, penyembuh, dan pendekar pedang, jadi timnya benar-benar seimbang. Mereka akan pergi ke medan perang untuk melihat bagaimana keadaan, dan hanya akan campur tangan jika merasa itu berbahaya. Para troll menyerang, dan Taeso bertahan dengan perisainya. Sambil menahan mereka, sang penyihir meluncurkan mantra dan memberitahu bahwa ada 5 lagi di belakang mereka. Tank keluar untuk membantu. Waifu memperkuat dan melemparkan mantra ke para troll. Ketika mereka semua terpana, si John menusuk mereka dengan pedangnya, dan sang protagonis melihat dari jauh, menjadi sedikit tidak sabar dan memberi mereka beberapa saran. Taeso memiliki refleks yang sangat baik, tapi dia membuang terlalu banyak tenaga. Sejak awal dia menyerang para troll, padahal perannya murni untuk bertahan. Kepada Sol dia berkata bahwa memperkuat itu bagus, tapi menyerang adalah hal yang paling tidak tepat, karena kekuatannya tidak terlalu besar dan dia harus menggunakan mananya untuk membantu timnya sebanyak mungkin. Sang penyihir melakukannya dengan baik, tapi dia tidak bisa lari jika dikejar, dan untuk si John tidak ada yang perlu dikatakan sama sekali. Dia menjalankan perannya dengan sempurna. Sangat mengesankan, sang protagonis menganggapnya jenius, karena pengalamannya didapat setelah 10.000 tahun. Tapi dia memilikinya secara alami, dia bertanya-tanya seberapa kuat dia bisa menjadi. Mereka bertarung lagi, dan jelas terlihat peningkatan di antara kelompok mereka, tapi sesuatu mendekat, itu seekor serigala iblis. Taeso bersiap, sang protagonis akan membantunya, tapi si John menyerang dan menyuruh Taeso mundur saat ingin menghadapinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, sang protagonis muncul menggunakan kekuatan 1000 dan berhasil mengalahkannya dengan 1 pukulan. Semua terkejut karena sang protagonis sangat kuat, tapi yang lebih menarik bagi sang protagonis adalah seberapa kuat si John bisa menjadi. Itu terlalu hebat untuk hanya disebut bakat, dan dia akan menggunakan kekuatan Maha Tahunya untuk melihat apa yang terjadi, kenapa dia begitu kuat.
Jelas dia punya sesuatu yang spesial, itulah rankingnya. Dia memiliki kemampuan yang bisa ditemukan, yang disebut Dewa Seni Bela Diri. Dia juga punya kemampuan lain yang disebut Pelindung Dunia. Secara harfiah, si John adalah protagonis sebuah seri. Itulah sebabnya dia begitu menonjol, dan si John tidak terlihat seperti orang jahat, jadi dia bisa mengendalikannya. Dengan cara apapun. Sang protagonis berkata itu sudah cukup untuk hari ini, mereka telah mengalami beberapa situasi yang bisa membuat stres. Jadi mereka pergi untuk beristirahat, dan dia akan menjalankan rencananya. Dia memberitahu waifunya untuk pulang ke rumah, bahwa dia akan datang sedikit lebih lambat. Tapi jangan khawatir, dan dia bertemu dengan si John, yang sedang menunggu transportasi untuk pulang, dan memintanya untuk menemani. Mereka bertemu di sebuah gang, si John bertanya apa yang ingin dibicarakan, dan protagonis memukulnya, menjatuhkannya ke tanah dan menaiki tubuhnya. Dia menjelaskan bahwa dia ingin menjadi temannya, tapi mereka harus membentuk ikatan yang lebih penting. Dia menggunakan kekuatan subordinasi dan menyuruhnya untuk tenang, bahwa dia tidak akan mengingat apapun dari kejadian ini. Bahwa dalam kesehariannya semuanya akan normal, hanya saja berubah. Bahwa dia akan menjadi bawahannya seumur hidup jika tidak bangun dalam waktu 1 jam. Dia berpikir bahwa serangannya terhadap serigala itu sangat buruk. Terluka, dan karena itu dia pingsan. Kita diberitahu bahwa dia merencanakan balas dendam dengan segala cara terhadap Guilmir dan karakter Kim. Jong Seon, protagonis, mengaguminya dari jauh dan percaya bahwa dia adalah bagian penting dalam ceritanya. Dia harus mendapatkan bantuan sebanyak mungkin, karena dia tidak tahu dunia ini. Jadi satu bawahan lagi sangat ideal untuk melawan para iblis. Dia akan membantunya sebaik mungkin agar berlatih keras dan menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, protagonis ingin masuk ke portal peringkat B untuk naik level, tapi penuh dengan penjaga, pemain, dan kamera, karena portal itu cukup berbahaya dan belum teridentifikasi binatang yang ada di dalamnya, tapi sudah ada 10 pemain yang mati, sehingga portal akan tetap tersegel sampai mereka menemukan informasi lebih lanjut. Semua informasi yang mereka punya adalah bahwa makhluk itu seperti singa dan memiliki 5 kaki. Protagonis tahu demon apa itu, tapi demon itu memiliki ciri khusus yang berbeda dengan semua monster. Sangat aneh, karena tidak peduli ukurannya, jika dia makan 5 mangsa sehari, perutnya akan kenyang. Setelah itu dia tidak menyerang lagi. Protagonis merasa gugup. Memikirkan itu, karena dia mengalaminya sendiri. Tapi jika ada 10 korban, demon itu sudah makan 5. Lalu makan 5 lagi, dan yang harus dia lakukan hanyalah menangkap 5 monster secara acak, membunuhnya dan membawanya ke demon itu. Jadi dengan rencananya semuanya sudah siap, dia mulai bergerak dan pertama-tama menghubungi bos agar diizinkan masuk. Dia bilang padahal itu akan menghabiskan banyak uang, tapi dia setuju untuk memberikan ponsel kepada orang yang ada di pintu. Semua wartawan mulai bergumam tentang siapa dia, mengapa dia begitu penting. Pasti dia terlalu kuat untuk memiliki tingkat pengaruh seperti itu. Dan dia dari Guild Mawar Merah, mereka telah menemukan seorang penantang baru, dan semua orang semakin terkejut karena dia akan masuk hanya melalui pintu itu saja. Kemudian datang sekelompok orang asing di belakangnya. Melewati sambil mengatakan bahwa mereka juga pasti bisa masuk melalui pintu itu. Dia adalah pendatang baru yang sedang dipromosikan oleh grup Mir, banyak harapan yang dipasang padanya. Karena dia baru bermain selama 3 bulan dan sudah berada di pintu dengan peringkat B. Dia mulai berbicara dengan nada mengejek terhadap protagonis. Mengatakan bahwa dia akan mati, bahwa mereka ditakdirkan untuk mati, mereka adalah daging segar. Dan dia hanya ada di sana karena dia adalah monster mutan dan berpikir dia akan menjadi terkenal. Tapi yang akan terjadi hanyalah kematiannya, dan mereka akan masuk bersamanya. Karena dia akan menjadi peneliti sementara mereka bertarung, tapi jangan ikut campur. Karena dia hanya akan menjadi penghalang. Protagonis hanya mengangguk. Dan berkata terima kasih, bahwa dia sangat takut masuk sendirian ke portal. Dan dia menghitung mereka. 1, 2, 3, 4, 5, dan tampaknya masih ada 1 yang tersisa. Kelompok itu tidak mengerti, seharusnya mereka bereaksi dengan cara lain. Sekarang mereka akan dianggap sebagai orang jahat. Jadi mereka memutuskan untuk masuk bersamanya dengan menjalin persahabatan. Bisa dibilang begitu. Setelah masuk ke portal, protagonis bersikap seperti orang polos. Seperti berterima kasih karena sudah datang dan hal-hal seperti itu, tapi kelompok itu tampaknya membencinya, tidak mengerti apakah dia bodoh atau sangat baik, karena mereka dikirim untuk membencinya. Agar terjadi perang antara Mawar Merah dan mereka, tapi mereka percaya protagonis tidak mengerti hal itu. Setelah berjalan beberapa menit,
Mereka masih belum menemukan monster dan protagonis. Menggunakan kekuatan Maha Tahu dan menyadari bahwa monster itu telah mengintai mereka selama beberapa menit, tapi belum bertindak. Dan dia benar, monster itu lapar. Jadi dia akan membantunya agar bisa mulai menggunakan kekuatan godaan di antara teman-temannya. Dalam aksi dan dia benar, monster itu lapar. Jadi dia akan membantunya agar bisa mulai menggunakan kekuatan godaan di antara teman-temannya. Tertawa sambil mengatakan bahwa dia ingat mereka pernah bilang dia bodoh. Bahwa dia ditakdirkan untuk mati, maka pada mereka akan terjadi persis seperti yang mereka katakan. Monster masuk ke arena. Menusuk salah satu dari kelompok itu dari ujung ke ujung hanya dengan satu cakar. Mereka mencoba bertahan dengan serangan kelompok, tapi sama sekali tidak berpengaruh, dan monster itu menghabisi satu lagi dari mereka. Dia mencoba lagi dengan serangan petir, tapi sekali lagi tidak berhasil dan monster itu menembus dua rekan lainnya. Karakter ini benar-benar trauma. Meminta tolong, mengatakan bahwa mereka bahkan belum terluka sedikit pun, tapi pemimpin tim masih belum menyerah pada ide bahwa dia bisa menang, jadi ini akan menjadi serangan terakhirnya. Mengisi dirinya dengan mana berbentuk petir ungu, dia menyerang, tapi sama sekali tidak berpengaruh dan monster itu memakan peserta terakhir dari tim ini. Protagonis di atas monster memberikan pidato bahwa dengan ini kamu sudah makan 5 sehari. Setelah memangsa 5 mangsa sehari, dia benar-benar puas. Dia tidak pernah bergerak kecuali diserang duluan. Itu hal sederhana. Bahkan orang bodoh seperti dia bisa mengerti. Menggabungkan kekuatan kabut dan kekuatan neraka. Dia melakukan mantra yang belum pernah dia lakukan sebelumnya yang disebut pukulan kuat. Dia mengaplikasikannya dengan kekuatan iblisnya yang disebut peramal, yang merupakan kemampuan peringkat S. Seluruh tombak terbuat dari kekuatan itu dan dia menancapkannya ke moncong binatang itu, dan karena kekuatan itu, binatang itu mulai meledak dari dalam. Dan dia berhasil mengalahkan monster yang telah bermutasi dan naik 6 level. Saat mencapai level 40, kebangkitan kelima muncul. Dia juga mendapatkan kemampuan yang disebut penundaan ekstrim. Protagonis terkejut, karena itu kekuatan yang bahkan tidak dia miliki. Saat menjadi Raja Iblis, dan prediksinya bisa benar. Di dunia ini dia bisa jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Dia pikir dia sudah memuaskan nafsu kekuasaannya, tapi ternyata salah. Dari belakang terdengar kalimat, siapa kau sebenarnya? Dan dia sadar bahwa masih ada bos terakhir, yang terluka parah, tapi protagonis masih berdiri. Dia ingin mengerti mengapa diperlakukan seperti itu dan siapa yang memerintahkannya. Karena meskipun dia yang paling sombong, tidak ada yang bertindak seperti itu sendirian. Pasti ada seseorang yang mengendalikan semuanya dari atas, dan tokoh utama bertanya apakah dia tidak akan bicara. Dia memukul wajahnya dengan tendangan dan diberitahu bahwa semuanya adalah Kim Jong-un. Yang pernah berkencan dengan bos wanita, dan bos wanita itu menolaknya dengan tegas, jadi dia membenci Guild Mawar Merah. Dia juga perlu mengubah citra Guild Mir dan memperkuat gagasan bahwa dia lebih unggul dari Guild Mawar Merah. Dia menunjukkan foto yang sangat mirip dengan si John dan berkata bahwa dia tidak akan membunuhnya. Tapi dia memang membutuhkan sedikit bantuannya. Para wartawan melihat dua orang keluar dari portal, tokoh utama bertindak dengan meminta ambulans, memohon agar mereka membantu. Bahwa Tuan Sumo terluka parah, semua orang bertanya-tanya. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan anggota lain? Kelompok itu dan apa yang terjadi pada Sumo? Mengapa dia terluka parah? Tokoh utama menjelaskan bahwa peserta lain meninggal dan satu-satunya yang selamat adalah mereka berdua. Binatang mutan itu sangat kuat dan dalam sekejap memakan semua orang yang ada di sana. San Zhao yang berani menyuruhnya lari. Karena dia tidak bisa tinggal di situ, jika monster itu berhasil keluar dari portal. Bisa melukai orang. Akhirnya, San Wukong yang berani mengalahkan monster itu dan dia adalah pahlawan sejati di era itu. Berita itu membuat kita menunggu dan menyebar. Dan diceritakan bahwa dia tidak bisa sadar, jatuh koma. Dan kemudian meninggal karena pendarahan otak. Bos wanita, membaca berita itu, menyadari bahwa jelas itu bukan monster tapi seseorang yang memukulinya habis-habisan dan jelas itu tokoh utama. Dia sedang dalam pertemuan dengan karakter ini yang percaya bahwa pendatang barunya cukup imut. Sangat licik seperti rubah di depan wartawan, dan diceritakan bahwa dia adalah guru Guild Saranae Jeng Hyunju. Aku kesulitan, aku kesulitan. Mereka berkumpul untuk membicarakan agama iblis dan bahwa dunia akan runtuh.
jika mereka mengetahui ada agama yang menawarkan manusia hidup sebagai korban. Tepat saat itu tokoh utama datang dan berkata kepada tokoh utama bahwa jelas dia teman bos wanita dan memohon agar jangan memanggilnya nyonya. Teman kepala dan memohon agar tidak memanggilnya nyonya. Setelah berbicara dengan bos, dia memberinya izin masuk dengan peringkat itu. Tapi dia memperingatkan agar tidak mencoba berburu di dalam sana, dan dia bilang sudah mendengar pembicaraan mereka. Dalam ordo iblis itu, bos tidak punya pilihan lain. Karena informasi itu bersifat rahasia, tapi pada suatu saat pasti harus diketahui. Mereka adalah bajingan gila yang menawarkan manusia hidup sebagai korban. Mereka tidak tahu kapan organisasi itu terbentuk atau seberapa besar mereka. Jadi serikat dan pemerintah bekerja sama untuk menangkap mereka. Dia tidak tahu berapa banyak anggota yang telah dikorbankan dan tidak akan membiarkan mereka sendirian lagi. Tokoh utama merasakan dahaga darah bos dan menyadari bahwa dia benar-benar kuat. Dia meminta bantuan untuk mengalahkan mereka, dan meskipun tidak punya banyak detail, dia tahu sekte itu terlalu kuat dan tidak cukup hanya dengan menjadi kuat untuk bisa mengalahkan mereka. Jika tokoh utama ingin membantu, baik, tapi jika ingin menolak misi, dia juga akan mengerti. Dia bilang jangan khawatir, itu kewajibannya untuk ingin membantu. Dalam hati dia berpikir sudah mendapat jackpot, karena semakin dekat dengan agama, semakin banyak kekuatan iblis yang akan datang padanya. Di dalam mobil, dia menuju portal peringkat itu. Karena ingin menggunakan kemampuan khusus yaitu Master Iblis, yang memungkinkan memanggil iblis yang bisa menjadi familiarnya, dan semakin besar pintu itu, semakin tinggi peringkat iblisnya. Jadi saat masuk ke portal peringkat, semuanya sudah siap untuk pemanggilan, menciptakan celah. Kamu telah menghubungi dunia lain, pemanggilanmu telah berhasil. Iblis sedang dipanggil, tapi dari benua lain. Benua Eleanor. Iblis berhasil dipanggil, dan dia adalah putri naga iblis Kargat, tapi kondisi naga itu sangat buruk, terluka, penuh darah, jatuh ke lantai, dan di belakang naga muncul 5 karakter yang tampaknya bukan dari dunia itu dan berbicara dengan cara berbeda. Tokoh utama menyuruh mereka tenang, dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tapi dia pasti tidak akan membiarkan iblis panggilannya kehilangan nyawa. Menggunakan kekuatan kebangkitan, dia mencoba menyembuhkan naga kecil itu, dan ini memicu kemarahan karakter pendukung yang bilang akan membunuhnya, karena naga itu penyebab dari kekeringan yang mengkhianati dan wabah di desanya, tapi naga itu menyangkalnya. Itu bukan perbuatannya, protagonis memberikan argumen meyakinkan bahwa naga itu tidak mungkin. Tapi mereka buta oleh keadilan, benar-benar percaya bahwa naga itu adalah iblis dan untuk menyelamatkan orang desa. Naga itu harus mati, tapi protagonis membenci orang-orang itu, mereka yang hanya peduli pada keadilan mereka sendiri. Mereka menutup mata dan telinga terhadap ide apapun yang diajukan. Dia menggunakan kekuatan ledakan dan mengirim mereka terbang, dan meskipun apa yang mereka katakan benar, dia akan melindunginya apapun yang terjadi, karena dia sekarang adalah familiarnya. Mereka berteriak bahwa dia iblis dan menyerangnya, dan segera protagonis menyadari bahwa mereka juga sangat kuat, sekali lagi dia menggunakan kekuatan ledakan. Mereka menggunakan tembok besi dan penghalang untuk melawan kekuatan protagonis, tapi dia menghindari semuanya, menyerang pendekar pedang yang menggunakan badai bila di depan protagonis, tapi dia menghindari semuanya. Dia tahu jika tidak memiliki kebangkitan kelima, akan sangat berbahaya melawan mereka, tapi protagonis dengan tipu daya, melukai lututnya dan menjatuhkannya ke tanah. Pendekar pedang berkata kepada kelompoknya untuk mundur, bahwa dia terlalu kuat. Dan mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Kita diberitahu bahwa protagonis selalu harus bertarung seperti itu untuk bertahan hidup, tidak ada tempat untuk empati atau belas kasihan. Di neraka, emosi hanyalah kemewahan, tapi tiba-tiba muncul penyihir ini dan memintanya memaafkan, memohon agar dia membunuhnya daripada dia. Karena dia mencintainya, menyesali situasi saat mengatakannya. Tapi akan melakukan apapun agar dia aman. Dan protagonis berkata, apa urusanku, hentikan dramanya. Jika mereka mengangkat senjata dengan niat membunuh, mereka harus siap mati. Tapi sistem Gaia menginterupsi semuanya, ada kesalahan dalam sistem. Dan semua entitas asing akan dibawa ke dunianya. Protagonis menuntut kenapa semuanya tenang sebelum dia menang. Tapi juga senang, karena naga yang dia panggil masih ada. Dan sepertinya mekanisme itu belum mampu menjalankan tugasnya.
Sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu dan dia memecahkannya tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Tidak ada keraguan, dia adalah penyebab kesalahan yang terjadi. Tapi dia tenang, karena dia hanya ingin kembali dari neraka dan makan sup kimchinya. Naga itu berkata, "Terima kasih banyak, guru." Protagonis punya beberapa pertanyaan untuknya. Naga itu menceritakan bahwa benua Ernor, menurut Echidna, adalah dunia yang benar-benar berbeda. Negara terbesar adalah Arnan. Ini adalah dunia peri, monster, dan naga, dan keduanya sudah menuju apartemennya. Diceritakan bahwa naga kecil itu juga memiliki kekuatan untuk menjadi lebih kecil, dan sebelumnya tinggal bersama ayahnya. Tapi suatu hari dia meninggalkannya sendirian dan menghilang. Setelah itu dia banyak menghabiskan waktu sendiri. Dan dia benar-benar tidak melakukan apa-apa, tidak menyebabkan wabah apapun. Dia mengulanginya berkali-kali kepada orang-orang, tapi mereka tidak pernah mempercayainya. Protagonis juga sangat mengenal tatapan itu. Sejak dia bisa mengingat, dia ingat tumbuh di panti asuhan. Keinginan untuk bertemu orang tuanya adalah sebuah kemewahan. Dia hanya ingin dicintai, ingin dirawat dan ada seseorang yang mengakui keberadaannya. Dan setidaknya ada seseorang yang akan mempercayainya. Sesampainya di apartemen, dia meminta bantuan, karena waifu sangat bersemangat untuknya. Nama naga betina itu adalah Echidna, tapi kita akan memanggilnya Cehimuela. Waifu memberi kabar tentang hidupnya, kelompok itu sangat baik. Mereka telah mencapai kebangkitan ketiga, dan semua itu berkat saran dari protagonis. Dia berada di tempat yang tidak pernah dia pikirkan akan dia capai, dan dia berterima kasih dari hati kepada protagonis. Akhirnya dia merasa dicintai oleh seseorang. Dan dia mengucapkan terima kasih kembali. Keesokan harinya, protagonis merasa sangat lelah. Dia bangun lebih terlambat dari biasanya dan terkesima. Karena penampilan Chimuela adalah seperti anak kecil. Dia tidak yakin apa yang terjadi, dia merasakan sensasi aneh saat tidur malam itu, dan ketika bangun, dia memiliki penampilan itu. Protagonis berpikir mungkin bermasalah jika dia tidak kembali ke penampilan aslinya, dan dia bilang tidak masalah. Karena dia bisa kembali menjadi naga. Setelah kejadian merusak apartemen, keduanya menenangkannya, dia bilang tidak apa-apa, itu kesalahan mereka. Tapi jangan sampai berubah lagi menjadi ruang sempit, dan penampilan gadis kecil itu sudah oke, karena dia bisa dibawa ke berbagai tempat, dan waifu akan membawanya membeli pakaian. Sementara itu, protagonis harus mengurus beberapa urusan hari ini, sudah di tempat dengan bos wanita. Dia menjelaskan bahwa dia telah membawa anggota keluarga dari dunia lain, dan bahwa dia telah bertemu dengan beberapa orang dari Eleanor, dan karena sistem gaya mereka mengirimnya kembali ke dunianya. Dan bos wanita langsung mengerti bahwa yang dia inginkan adalah identifikasi untuk anggota keluarga itu, dan dalam pertemuan juga muncul Baek Wion, yaitu komandan tentara. Mereka saling menyapa, dan bos wanita terkejut karena mereka sudah saling kenal. Mereka pernah bertemu saat inspeksi di portal tingkat C, dan protagonis bersikap sopan dan benar, dan dia juga merasa bahwa dia sopan dan benar. Apa kesan mereka tentang dia? Dan protagonis juga melanjutkan permintaannya. Dia juga ingin mendapatkan izin resmi tingkat S, tapi mereka tidak mengerti mengapa dia ingin izin tingkat S, yang dia tahu muncul di pintu tingkat S. Di sana ada Weevils, raksasa gunung, ogre raksasa, dan terakhir kulit, dan dari yang terlihat itu seperti monster yang tidak biasa. Di atas semua spesies, yang tidak boleh mendekati danau. Jenderal memotong pembicaraan, dari tingkat berapa? Dan baru-baru ini protagonis sedang berburu di tingkat C, tapi mereka menjelaskan bahwa protagonis memiliki lebih banyak kualitas daripada yang terlihat sekilas, dan dia disuruh berhati-hati. Karena tempat itu sangat berbahaya. Setelah protagonis pergi, mereka mulai membicarakan agama iblis, bahwa akhirnya salah satu dari mereka berhasil menyusup ke dalam agama itu, dan dia berhasil merekam sebuah video yang menjadi bukti titik kontak, dan titik kontak adalah stasiun Gua Cheo, dan secara kebetulan dekat dengan pintu tingkat S, tempat protagonis pergi. Di adegan lain, Chimuela sedang menunjukkan pakaian yang baru dibelikan untuknya. Keduanya akan berburu di pintu tingkat S, waifu merasa sedikit sedih. Karena dia ingin ikut dengan mereka, dan merasa agak kehilangan semangat. Dan protagonis berkata bahwa suatu hari nanti dia akan bergabung untuk melihat bagaimana mereka ingin melihat kemajuan mereka, dan waifu akan menunggunya dengan penuh harap. Sudah di pintu peringkat itu, ada 3 hal yang harus diingat. Jangan mendekati danau dan, setelah menarik monster, jangan terlibat langsung, hanya perlu membantunya. Dan terakhir, jangan berubah ke bentuk aslinya apapun yang terjadi.
Tokoh utama mulai menggunakan kekuatan Mahatahu dan menemukan ogre raksasa. Menggunakan kekuatan godaan, mencoba menariknya. Mengaktifkan kekuatan ribuan dan melompat menyerang. Keduanya, dengan kekuatan besar mereka. Bertabrakan kepalan tangan. Ogre raksasa itu tidak tergoyahkan, meskipun menggunakan kekuatan ribuan, terlihat bahwa itu adalah peringkat es tokoh utama, menggunakan kekuatan tombak gelap. Menusuk rahang ogre, tapi meskipun menyebabkan banyak kerusakan, ogre melumpuhkan tokoh utama dengan satu tangan, tapi muncul Chimuela, menciptakan badai gelap yang berhasil membebaskan tokoh utama. Menggunakan petir kilat, memberikan kejutan listrik. Sebesar itu yang mengalahkan monster peringkat itu. Berkat itu, dia naik level. Tapi kebisingan yang mereka buat memanggil para Keepers, dan mereka harus segera mundur. Karena ada banyak di tempat itu. Menggunakan kekuatan langit, mencoba melarikan diri. Tapi mereka sangat cepat, bahkan berhasil meraih pakaian Chimuela, yang membuatnya marah, karena itu adalah gaun yang diberikan. Dengan penuh kasih dan tokoh utama mengatakan bahwa dia terlihat cantik dengan gaun itu. Terjadi transformasi dan mulai memicu pembantaian, semua kadal dibantai satu persatu oleh Chimuela. Tokoh utama cukup terkejut. Mungkin dia lebih kuat darinya. Setelah itu, kita melihat tokoh utama berjalan sambil menggendongnya. Karena dia sangat lelah akibat transformasi. Dia tahu alasan mengapa dia sangat marah, tapi mulai sekarang dia tidak akan pernah berubah tanpa izin. Terdengar suara. Sebenarnya, ada dua ogre raksasa. Dia pikir akan mengakhiri perjalanannya di situ. Tapi karena mereka datang, dia akan mulai memanas. Namun, kedua ogre itu kalah oleh dua karakter yang cukup unik, bahkan bagi tokoh utama. Mengenali siapa mereka? Satu adalah Master Guild spesialis pencuri, Cheminho, dan yang lain adalah Master Guild Hanul, peringkat pertama di Korea, baik Kang Hyun. Mereka mengira protagonis jelas pemula yang masuk ke portal itu karena kesalahan dan tidak ada yang perlu disyukuri. Tapi mereka disuruh pergi dari tempat itu karena berbahaya, dan protagonis bilang iya, mereka akan pergi. Ditampilkan sudut pandang di mana dia tidak terlalu percaya pada protagonis. Di adegan lain, protagonis menyuruh Chimuela bangun. Mereka akan pergi beli pakaian baru, tapi Chimuela menunjukkan ke protagonis bahwa ada bau darah di sekitar, ditampilkan sudut pandang orang yang menyusup ke agama iblis. Berdasarkan apa yang dilihat di dalam, mereka lebih gila dan kejam dari yang awalnya mereka kira, tapi berhasil merekam gambar yang berisi informasi mengejutkan. Tidak sempat mengirim video itu, tapi ada di chip ini, dan ada seseorang yang melihatnya. Dari atas, dia sudah ketahuan berlari dengan berdarah di lorong. Dia pikir sudah dibatas, tapi tidak bisa mati di situ. Bagaimanapun caranya, dia harus melewatkan chip itu. Tubuhnya hancur. Sudah tidak merespon, hampir merangkak dengan sisa tenaga terakhir. Meminta tolong dan melihat protagonis sebagai harapan. Memohon agar diberikan chip itu, kehilangan kesadaran dan nyawa. Protagonis tidak tahu apa yang terjadi dan akan mencari tahu isi chip itu dengan kekuatan Mahatahu. Dia sadar pemainnya level 52 dan sudah punya hingga kebangkitan ke-6. Jadi isi video itu pasti sangat penting. Tapi isi video itu adalah video mesum. Dia tidak mengerti mengapa pria itu memberikannya dengan begitu tegas, dan dia merasa bersemangat. Karena dia sedang menonton video untuk pertama kalinya setelah 10.000 tahun. Tapi muncul beberapa orang di layar yang mengatakan bahwa dia akhirnya menonton itu. Mereka tidak bisa membiarkannya hidup. Dia meledak dengan rasa bingung seperti what the fuck. Sungguh menonton video mesum berarti kematian. Yang dia tahu hanyalah mereka sedang mencoba. Sungguh menonton video mesum berarti kematian. Satu-satunya yang dia tahu adalah mereka sedang mencoba mencuri video itu dan melindunginya dengan nyawanya. Karena itu adalah video nakal pertamanya setelah 10.000 tahun. Semua menyerang bersama-sama, tapi protagonis, menggunakan kekuatan kecepatan, berhasil menghentikan mereka. Mereka menyadari bahwa dengan cara itu mereka semua akan mati dan melepaskan kekuatan mereka. Mereka mulai melepaskan energi iblis dari tubuh mereka, tapi protagonis tahu betul cara bertahan. Semua sudah ingin kabur, mereka menghadapi monster sungguhan, tapi sudah terlambat untuk lari. Botas Demoneca menggunakan jari telunjuknya meneteskan darah ke lantai. Latigo keluar untuk membantai orang-orang yang tersisa. Semua telah dikalahkan dan tidak peduli berapa kali menonton video itu. Itu tetap video nakal dan tidak lebih. Tiba-tiba muncul sang bos dan komandan di atasnya, bertanya apa yang dia lakukan di sana dan apa yang terjadi. Dan apakah kebetulan dia melihat sebuah memori yang berisi video.
Dan video itu berisi sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Dan mereka perlu menggunakannya segera. Pria itu, dengan wajah memerah, bertanya untuk apa. Melirik ke samping, seolah tidak mengerti apa-apa, dia memberikannya dan juga menjelaskan situasi bagaimana dia mengalami kejadian itu. Begitu menerima video itu, orang-orang itu mulai menyerangnya dan sebenarnya dia tidak punya banyak yang bisa dikatakan. Hanya itu yang terjadi, dan sang bos berteriak, "Itu apa sih sebenarnya?" Dengan wajah memerah, dia memberitahu protagonis bahwa dia telah mengubah video asli. Tapi komandan berkata tidak, itu video terenkripsi. Itu video palsu, mereka harus mendekripsinya. Untuk bisa menunjukkan makna sebenarnya. Tapi, kenapa dia tidak bilang kalau dia sudah melihatnya sebelumnya? Muncul Chimuela berkata agar jangan kasar padanya. Protagonis menjelaskan bahwa dia adalah kerabatnya. Sang bos tidak percaya itu cocok dengan dia. Karena dia membayangkan protagonis dengan kerabat yang menakutkan. Jadi, semuanya akan pergi ke markas Guaran. Untuk melihat isi pesan itu. Di markas, dia meminta bawahannya mulai mendekripsi video dan menghubungi Chen Hyun-jae. Orang itu sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa melawannya, kecuali Bia Ken Hyun. Tapi saat itu dia tidak ada, dia sedang di Jepang. Setelah video didekripsi, kita diperlihatkan dua orang, satu orang yang paling penting, yang bernama Kardinal, dan tersisa 3 minggu sebelum pemanggilan. Melihat ke kamera, dia menyadari ada tikus di sini. Video itu berakhir di situ. Protagonis bisa membuat 3 deduksi berdasarkan video itu. Dia mungkin kepala, tapi ada seseorang di atasnya karena dia dipanggil Kardinal. Kedua, mereka sedang bersiap untuk memanggil sesuatu. Dan ketiga, ada guild yang mensponsori mereka. Dia meminta kepada bos dan komandan bahwa mereka harus mencari tahu guild mana yang membantu mereka. Dia memberikan serangkaian argumen yang cukup ringkas yang meyakinkan mereka. Mereka terkejut dengan deduksi protagonis, tapi masih belum tahu bagaimana menemukan guild itu. Sekarang mereka akan sangat berhati-hati dengan apa yang baru saja terjadi, protagonis mengusulkan umpan, tapi guild Mawar Merah tidak akan menempatkan salah satu sekutunya. Mereka sudah mengalami banyak kerugian dan tidak mau kehilangan anggota lagi. Tapi protagonis punya dalam pikirannya makhluk yang sempurna untuk menjadi umpan, dan dia tahu bahwa Ordo Iblis tidak akan bisa menahan diri terhadapnya, karena mereka tidak bisa mengendalikan nafsu kekuasaan mereka, orang yang sempurna untuk peran ini. Tidak lain adalah si John, yang merawat ibunya yang sakit. Setiap malam, buronan itu memandangnya dengan wajah sedih. Berpikir bahwa dia benar-benar bertingkah seperti karakter utama. Dan rencananya berjalan dengan sangat baik, lebih baik dari yang dia harapkan. Beredar serangkaian rumor bahwa si John adalah legenda. Dia memiliki banyak kemampuan, dan semuanya terdistribusi dengan sempurna. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa dia adalah umpan, dan pria yang disebut Parkuo adalah jenius. Kepala Manajemen Sumber Daya Manusia di Mawar Merah. Sudah di portal, kelompok itu berkumpul lagi. Untuk masuk rumah, mereka membicarakan bahwa waifu sedikit sedih karena protagonis tidak tidur di rumah selama beberapa hari. Dan juga tidak makan di sana, mungkin dia sudah tidak suka makanannya. Atau lebih buruk lagi, dia bersama wanita lain, semua menyuruhnya tenang. Bahwa protagonis pasti sibuk dengan berbagai misi, karena dia sangat kuat. Dan sekarang misinya adalah memberikan segalanya untuk menjadi sekuat protagonis. Dan dengan begitu bisa menemaninya. Protagonis mulai berpikir bahwa dalam beberapa minggu, dia tidak makan dengan baik, tidak tidur dengan baik, tidak melihat mereka, dan tidak sabar untuk menyelesaikan misi ini. Sudah di medan perang, Kang Wo sedang menahan serangan dari troll, dan ya, Hona muncul untuk memberikan serangan. Yang diperkuat oleh waifu dan juga digabungkan dengan serangan dari penyihir. Tim ini dalam harmoni sempurna, dan protagonis bangga akan hal itu, tapi sekarang saatnya untuk ujian sesungguhnya. Sudah seminggu sejak rumor yang disebarkannya. Dan bagi agama iblis, si John adalah korban yang sempurna. Jadi mereka tidak akan lama lagi datang, dan dengan menggunakan kemampuan kehidupan kuno. Dia melihat 2 orang dengan level tinggi mendekat. Untuk membunuh troll dengan 1 pukulan, dan mereka pasti menuju ke arah si John. Akhirnya, mereka telah tergoda. Kelompok itu menghadapi troll lain, mereka sudah siap untuk melawannya. Tapi troll itu jatuh ke tanah kalah. Itu adalah wakil direktur Guild Mir. Anak dari Presiden Electronics, Kim Hai, dan dia adalah pemain yang sangat berbahaya dan kaya raya. Si John berkata kepadanya, "Apa yang kamu lakukan di sini? Pergi sana." Masuk ke mode Sasuke, dalam emosi pembalas dendam. Saudara itu mengatakan ada beberapa rumor tentangnya, bahwa dia memiliki kualitas luar biasa di atas kelas S, dan dia adalah korban yang sempurna. Semua langsung mengerti,
dia adalah pemain Chao. Dan ya, John melancarkan serangan, tapi ditangkis dengan satu tebasan pedang. Saudara itu marah dan membalas. Dengan menendang si John terbang ke dinding. Diceritakan bahwa pedang yang dipegang saudara itu memiliki teknologi khusus. Dari perusahaannya Mir Electronics, yang mendeteksi musuh lewat sensor. Dan secara otomatis melindungi serangan dengan menggerakkan tubuh penggunanya. Saudara itu menyuruhnya berlutut di tanah, menyerangnya, tapi muncul. Taeso membelanya dengan perisai, yang tidak banyak membantu. Karena dia memakai baju pelindung mutlak, dan mengirimnya terbang. Tapi ya, Hona siap memberikan serangannya dengan sihir yang diperkuat oleh waifu. Dia mencoba menyerang menggunakan kekuatan kemunculan naga, dan saudaranya ingat bahwa dia selalu seperti itu. Dia tidak pernah mundur dengan mudah, meskipun dia punya segalanya untuk hilang dalam studi. Dalam latihan, bahkan dalam kemampuan sebagai pemain. Dia selalu berada di depan dia, tapi sekarang semua itu tidak penting. Selama dia punya cukup uang untuk menggunakan orang dan kekuatan. Bakat si John tidak berarti apa-apa. Meniru teknik yang sama dengan si John, dia menyerang. Dan si John sudah dibatas, dan bukan hanya si John, tapi seluruh kelompok. Dan dia berpikir ini adalah akhir. Si John bersumpah membalas dendam pada mereka yang meninggalkan. Ibunya dan dia sendiri, tapi dia hampir tidak bisa melindungi orang yang dia hargai. Apalagi dia tidak bisa membalas dendam karena dia terlalu lemah. Muncul sebuah pesan. Protagonis, mengagumi pemandangan dari kejauhan, akhirnya menemukan bahwa Guildmere adalah pelakunya dan akan bergerak untuk mengakhiri ini. Tapi si John muncul berdiri dengan kekuatan luar biasa, berteriak bahwa dia ingin kekuatan untuk melindungi orang yang dicintainya, dia telah diberikan banyak kemampuan. Tapi yang paling penting adalah dia telah menerima kekuatan Dewa Surgawi. Dia kembali menyerang, kekuatannya jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Dan pertahanan saudaranya tidak berfungsi. Dia tidak percaya, kekuatan dan kecepatan jelas lebih unggul dari miliknya, tapi kenapa dia kalah? Ketika si John hampir memberikan serangan terakhir, penjaga muncul untuk membelanya. Yang mengatakan bahwa mustahil dia bisa mengalahkan wakil Master Guild, dan jika terus seperti ini dia akan kehilangan satu lengan. Dia memintanya untuk berperilaku dan melemparkan pukulan keras yang membuatnya terjatuh ke lantai. Dia mengungkapkan dengan parafrase bahwa satu-satunya hak yang dimiliki orang lemah adalah hak untuk menderita. Dan si John, dengan air mata, ingat bahwa ibunya sedang meminta maaf karena telah memberinya kehidupan. Tapi dia hanya ingin mengucapkan terima kasih padanya. Tapi sekarang dia tidak bisa lagi karena sangat lemah, bahkan melibatkan kelompok temannya dalam kematiannya, dan dia benar-benar menyesalinya. Saat mereka hampir memberikan pukulan terakhir, muncul protagonis kita. Membelanya dengan satu tangan dan mengatakan bahwa dia setuju dengan ucapannya. Bahwa satu-satunya hak yang dimiliki oleh yang lemah adalah hak untuk menderita. Dan mulai sekarang dia akan menjalankan haknya secara penuh. Semua terkejut mengapa protagonis ada di sana, tapi dia bilang tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dan bahwa dia dibawa pulang seperti itu, untuk bisa disembuhkan. Pengawal menyerang dengan mengatakan bahwa dia sombong. Tapi protagonis dengan satu tangan menghentikan kapaknya. Saudaranya berteriak bahwa dia harus menggunakan energi iblisnya dan berkorban. Demi Guildmere, dan itu adalah perintah, dia menerima dan berubah menjadi gargole raksasa bertanduk, tapi protagonis tertawa dan berkata tidak peduli sebesar apapun, dia yang akan menang. Dan menggunakan kekuatan tembok besi, dengan satu pukulan mengalahkan pengawal, saudara si John berpikir dia seorang ranker. Dan harus segera memberitahu ayahnya, dia mencoba melarikan diri, tapi protagonis mengejarnya dan sadar apa yang dia pegang. Di tangan, seperti semacam telepon yang bisa menghubungi ayahnya. Dan memintanya menelepon, berbicara dengan kepala Guildmere. Dia bilang anaknya sampah, tidak mendidik anaknya dengan baik, dan jika ingin menyelamatkannya, maka datanglah ke pintu peringkat C di Motkong. Dan dia sangat mengenal orang seperti dia, dan datanglah dengan persiapan matang. Dan ditampilkan di latar belakang bahwa kepala Guildmere sangat marah. Dia tidak tahu dengan siapa dia berurusan, tidak tahu betapa bodohnya dia karena berurusan dengannya. Dan protagonis berkata, semoga beruntung, dan memecahkan bola dengan wajah. Saudara si John, yang memohon nyawanya, akan memberikan apapun yang dia mau. Uang, ketenaran, semua yang bisa didapat, tapi dalam pikiran protagonis hanya terpikir tentang makanan favoritnya, dan sekarang dia sibuk, dia perlu bertemu dengan ayahnya, dia menggunakan kekuatan kuda kecil untuk membawanya. Sudah di titik pertemuan semua berkumpul, diperkenalkan. Sol-ah dan kepala petarung waifu, keduanya bertanya. Secara bersamaan apa hubungan mereka dengan protagonis? Dan nanti akan dibicarakan, yang penting sekarang ayah bocah ini datang.
Tapi mereka tidak tahu apakah benar-benar perlu datang begitu banyak orang. Karena mereka tidak percaya bahwa Bos Mir akan datang ke tempat ini. Semua tahu itu adalah jebakan, tapi protagonis bilang tidak ada perang yang mudah. Semakin banyak, semakin baik, dan cinta seorang ayah itu tak terbatas. Dan ayah itu pasti akan datang menyelamatkan anaknya. Beberapa kendaraan tiba. Itu adalah Bos Guilmir, menuduh kedua wanita itu berada di belakangnya. Tapi dia juga bertanya siapa bajingan yang berbicara dengannya sebelumnya. Dan protagonis muncul. Dia bilang dia terlihat jauh lebih baik secara langsung dan melemparkan anak itu secara harfiah. Mereka tidak mengerti kenapa protagonis melempar Ren, dan anaknya tidak terluka sedikit pun. Dia menyapanya. Ayah itu bertanya apakah dia boleh mengatakan setidaknya sesuatu. Tapi satu-satunya kata yang didengarnya adalah seseorang berkata bahwa dia tidak ingat. Dan siapa dia? Protagonis telah menghapus ingatannya, dan bos itu benar-benar kehilangan kewarasan, mengaktifkan semua serangannya. Dia menyerang protagonis, tapi bos wanita menghalangi dengan menggunakan senjata legendarisnya. Yaitu rantai merah muda. Bos wanita terbuka. Tapi tiba-tiba komandan muncul untuk menyelamatkannya. Bos itu terluka dengan banyak bekas luka, tapi tidak menyerah dan mengulang. Kalimat bergerak berulang kali. Bos wanita berhasil mengikat mereka dengan rantainya, tapi itu sia-sia. Bos itu terlalu kuat dan membebaskan diri dengan membuka kedua tangannya, menatap protagonis. Dia berlari ke arahnya, tapi karena kehilangan kewarasan sepenuhnya. Dan hanya fokus pada protagonis, komandan muncul dan menusuk punggungnya. Dia bangkit, sekarat, untuk menghadapi protagonis. Melemparkan pukulan tanpa tenaga, dia jatuh berlutut di depan protagonis. Sudah di markas besar ada bos wanita dan protagonis. Bos wanita bertanya dengan serius siapa sebenarnya dia, bukan lagi soal bakat. Tapi karena dia seperti monster sejati. Protagonis menenangkannya. Mengatakan bahwa dia sangat membantu, lebih baik memiliki dia sebagai sekutu, dan bahwa dia akan menghapus agama iblis sampai ke akarnya. Bos wanita. Dia pikir benar-benar sedang menciptakan seekor harimau dan sekarang sudah terlambat sekali. Dia tidak punya pilihan selain bersekutu dengannya. Di sebuah ruangan tertutup sudah ada kepala emir. Terikat dengan beberapa tali, dia diserang dengan serangkaian pertanyaan. Yang dia tolak untuk dijawab walau disiksa. Dia tidak akan mengatakan apapun. Sang pemimpin wanita juga mencoba memukulnya. Tapi dia mengulang bahwa dia tidak akan mengatakan apapun, dan protagonis muncul di belakang mereka. Mengatakan bahwa kalau begitu dia harus memberikan jawaban kepadanya. Tapi dia tidak akan pernah berbicara, apalagi dengan orang seperti dia, tapi protagonis. Mengajukan argumen bahwa dia bisa mengembalikan anaknya ke keadaan normal, dan jika itu dipertaruhkan. Mulai sekarang dia akan menjawab pertanyaan apapun yang diajukan. Dia bertemu dengan pria itu 8 bulan lalu. Tidak tahu siapa dia, tapi pria itu membuat tawaran, jika dia menyediakan beberapa hal, dia akan menjadikannya iblis, dan dia ingin menjadi iblis. Karena iblis tidak pernah mati dan selalu haus akan kekuasaan. Dan tidak pernah lelah untuk hidup. Tapi protagonis tahu itu omong kosong. Itu bukan keinginan untuk hidup, melainkan penderitaan mengerikan. Yang lebih besar dari apapun di dunia ini. Kepala itu mengakui bahwa dia belum memiliki energi iblis dalam dirinya, karena untuk itu dia harus memiliki adaptasi yang belum dia capai. Dan dari yang dia coba panggil, agama. Iblis adalah seorang setan, dan sekitar sebulan lalu dinding dimensi melemah. Dan sekarang mereka bisa melakukan jenis pemanggilan itu. Protagonis. Menyadari itu salahnya, mungkin dia menghancurkan sistem Gaia saat kembali ke bumi. Dan jika sistem itu hancur, para setan, iblis. Bahkan orang-orang yang dia lihat saat memanggil naga bisa datang ke bumi. Tapi dia tenang. Dan berkata pada dirinya sendiri bahwa untuk sekarang dia akan fokus hanya pada menemukan kultus iblis itu. Juga terungkap bahwa ada lebih banyak guild yang terlibat. Kita diberikan adegan dari agama iblis yang tidak mengerti mengapa kepala emir bertindak seperti itu dan persiapan sudah siap untuk melakukan ritual berikutnya. Juga terungkap bahwa protagonis akan mendapatkan hadiah. Berkat banyaknya bantuan yang dia berikan, dan akhirnya Kang Wu kembali ke rumah sambil memeluk Chimuela, meminta maaf dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya, dan bahwa dia sedang bekerja, tapi akhirnya misinya selesai. Solah juga sangat khawatir, tapi dia mengerti situasi yang mungkin sedang dialami oleh protagonis. Dia sudah menyiapkan hidangan favoritnya, dan keesokan harinya mereka bertemu di rumah sakit. Semua anggota kelompok berkumpul, protagonis menceritakan versi bahwa dia sedang mengikutinya. Karena dia mendengar rumor tentang kelompoknya, tapi Solah memintanya agar juga memberitahu sebelumnya. Dia tahu bahwa protagonis menyimpan banyak rahasia. Dia merasa mereka sangat jauh, dan protagonis meminta maaf, dia tidak bisa menjamin
bahwa hal seperti itu tidak akan terjadi di masa depan, tapi dia akan melakukan segala yang mungkin agar keluarganya tidak khawatir. Sol Ah dengan sikap cemburu memintanya agar juga berbicara santai padanya, seperti saat berbicara dengan bos. Semua orang sedang menyaksikan pertunjukan yang luar biasa. Mereka sedang menggoda satu sama lain dan hampir saling menggenggam tangan. Dan Chimuela menghalangi mereka, memohon agar mereka mengupas jeruk, tapi jeruk itu sudah dikupas dan mereka harus menghilangkan bagian putihnya. Ya, jeruk itu sudah dikupas, lalu si John bertanya apa yang terjadi pada bos Emir dan saudaranya. Protagonis mengatakan bahwa mereka bahkan tidak perlu khawatir. Mereka akan dikurung selamanya, dan tidak ada uang sebanyak apapun yang bisa mengeluarkan mereka dari sana. Meskipun tidak disengaja, dia juga mengetahui situasi mereka. Dan bahwa ibunya yang sakit akan dipindahkan ke fasilitas canggih dengan bantuan medis. Hanso berterima kasih dengan mata berkaca-kaca. Dan akan menceritakan rahasia besarnya. Memang, kebangkitannya adalah peringkat S. Tapi dia belum bisa menggunakannya dengan baik karena dia belum cukup kuat. Dia tidak yakin bagaimana dia mendapatkannya, tapi dia menerima pesan dari sistem gaya dan terpilih untuk menjadi pelindung sistem. Pada tanggal 22 Mei dia menerima kekuatannya. Tepat pada hari protagonis muncul di bumi. Protagonis berpikir bahwa dia bukan hanya karakter utama, dan bahkan bisa lebih hebat dari yang dia harapkan. Dan dia senang memilikinya sebagai bawahan. Lalu adegan berganti ke protagonis. Chimuela dan dia sedang bertarung di pintu tingkat itu, dengan kekuatan gabungan mereka berhasil mengalahkan orc dan akhirnya protagonis mencapai level 50. Membuka kebangkitan keenamnya dengan kemampuan baru yang masih misterius, dan itu disebut. Dia bilang pindahan hampir selesai dan ibunya setuju, dan protagonis akan segera ke sana. Keempatnya pindah rumah. Mereka berada di sebuah apartemen yang sangat besar dan sangat mewah, yang diberikan oleh Mawar Merah kepada waifu. Dia sangat marah. Memikirkan bahwa bos adalah lawannya, karena dia bukan saingan, dan bahwa Chimuela, protagonis, dan waifu akan pergi besok. Ketiganya berada di pusat perbelanjaan. Berbelanja dan berbelanja, bersenang-senang seperti keluarga bahagia. Mereka juga akan makan agar protagonis bisa menikmati. Protagonis benar-benar memesan seluruh menu. Semuanya, benar-benar semuanya, dan saat protagonis sedang sangat nyaman makan muncul Guru Guild Hanul, memohon kepada protagonis agar bergabung dengan guildnya, dia akan memberinya rumah, mobil dan juga 5 juta won, tapi protagonis bilang itu tidak cukup dan menawarkan lebih, bahwa selain semua itu, mereka akan memberinya peralatan legendaris. Dijelaskan bahwa peralatan legendaris itu sangat langka, tidak bisa dibeli dengan uang. Dan pemilik senjata harus selaras, mereka harus memiliki karakteristik khusus yang sama. Tapi protagonis menolak lagi dan dia meninggalkan kartu. Jika dia berubah pikiran. Keesokan harinya protagonis bertemu dengan bos dan menceritakan apa yang terjadi. Dia bertanya kenapa tidak menerima, karena dia ditawari banyak hal. Tapi dia bilang tidak tertarik, dia merasa di sana sudah cukup. Mereka juga bertemu komandan, yang memberinya hadiah. Yang mereka temukan saat menyelidiki Guild Mir. Dan saat melihatnya mereka tahu pasti itu untuk protagonis. Mereka berbicara bahwa efeknya tidak terlihat terlalu bagus, hanya saja ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, ada peningkatan 5 level. Tapi hanya untuk pemain yang memiliki statistik bawaan. Tetapi sangat sedikit pemain yang memiliki kemampuan ini. Namun, tokoh utama memang memilikinya, dia mengucapkan terima kasih. Karena barang itu sangat cocok untuknya, dan mantel mutiara hitam mengenali pemain sebagai pemiliknya, dan statistik energi. Iblis meningkat 5 kali lipat, dan tokoh utama berpikir bahwa benda legendaris itu benar-benar bagus dan dia sangat menyukainya, dan sang bos ingin melihat seberapa kuat tokoh utama sekarang, jadi mereka akan bertarung. Mereka berada di ruang latihan, sang bos berpikir bahwa sebelumnya tokoh utama sangat kuat dan sekarang telah berkembang pesat, dan sekarang dia memiliki senjata legendaris. Jadi dia tidak akan menahan diri, dan komandan juga memiliki keinginan untuk melihat seberapa besar perkembangan tokoh utama, dan pertarungan dimulai. Tokoh utama berpikir bahwa dia diremehkan, jadi dia meraih topinya untuk mengaburkan penglihatannya, tapi dia menyerang dan menyerang dengan sangat serius, karena tokoh utama bukan pemain biasa, dan tokoh utama menggunakan kemampuan khusus kemarahan. Kraken, sedangkan sang bos menggunakan senjata legendarisnya. Dan tokoh utama menciptakan peluang dengan kekuatan suara. Juga diperkuat dengan kekuatan 1000, sang bos harus bertahan, tapi tokoh utama berhasil mengenai serangannya, sang bos berpikir bahwa memang tokoh utama adalah monster.
Sang jenderal sangat marah pada keduanya, yang tidak tahu kapan harus berhenti, karena mereka telah menghancurkan setengah ruangan. Tokoh utama mulai berpikir bagaimana mereka bisa membayarnya, dan biaya bisa ditutupi dengan menjual batu ajaib ogre raksasa, atau mereka juga bisa pergi mengalahkan monster boss tingkat tinggi, karena mereka menjatuhkan peralatan legendaris. Dan karena mereka semua bersama-sama, mereka bisa pergi mengalahkan kulit. Diceritakan bahwa monster boss itu tinggal di Danau Pintu Es. Sampai saat ini belum ada pemain yang mampu mengalahkan monster itu. Masalah terbesar adalah habitat kulit, karena hidup di bawah air, sebagian besar. Serangan jarak dekat menjadi tidak efektif, dan juga memiliki kemampuan bersembunyi di bawah air saat diserang, yang membuat serangan jarak jauh menjadi lebih sulit. Selain itu, kulitnya sangat mengurangi serangan sihir apapun, menjadikannya monster yang paling sulit dikalahkan. Sang protagonis tahu itu sulit dan dia tidak melakukannya hanya demi uang. Dia memberitahu mereka bahwa dia baru saja mendapatkan kebangkitan keenamnya, dan kami diberitahu bahwa, saat seorang pemain naik level, dia akan menghadapi dua tembok berbeda. Akhir dari usahamu di level 59, dan akhir dari bakatmu. Di level 89, protagonis berada di level 59, dan satu-satunya solusi untuk melewati tembok-tembok ini adalah menghadapi monster kuat dan melampaui batasnya. Sang pemimpin berpikir bahwa dia di level 89, dan protagonis di level 50, dan dia tetap mengalahkannya. Jadi dia akan membantunya. Apa rencananya? Komandan juga bergabung dalam misi, karena dia mengizinkan mereka menggunakan fasilitas yang berada di bawah tanggung jawabnya. Tim protagonis terdiri dari mereka berdua dan Chimuela, tapi juga kekurangan satu peserta yang mengisi pertempuran jarak dekat, komandan. Punya orang yang ideal untuk pekerjaan itu. Sudah di portal peringkat itu. Ada 5 orang untuk rencana itu, dan orang yang dibawa komandan bernama Kogumo, yang berasal dari pasukan pengawal, komandan pasukan kedua. Awalnya aku menganggapnya teman. Tapi mereka memberitahuku bahwa dia mengalahkan sang pemimpin, jadi aku mulai melihatnya dengan cara berbeda, dan sang pemimpin berkata bahwa pengawal itu akan segera aktif, mereka harus mengambil posisi, tapi protagonis bilang tempat itu sempurna, tempat para raksasa batu. Tapi sang pemimpin bilang mereka tidak menyerang kecuali diserang dulu, saat mereka bertarung dengan pengawal. Pasti mereka akan aktif, tapi para raksasa adalah kunci untuk rencana itu. Mereka berada di tepi danau dan semua rantai sudah siap. Protagonis mulai menggunakan kekuatan suara di air, dan pengawal sudah datang, semuanya harus siap. Pengawal melompat dari air, seperti. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, itu adalah monster jelek, seperti yang kalian lihat di layar. Yang menyerang balik dengan jarum racun, tapi Chimuela membuat barikade iblis agar tidak menyakiti mereka, dan yang berambut kuning serta komandan sudah siap dengan rantai, dan protagonis menggunakan kekuatan langit, membawa keduanya ke udara dan melempar mereka ke punggung makhluk itu. Mereka harus menancapkan semua kait yang mungkin sebelum monster itu menyelam ke dalam air. Binatang itu sedang berpikir untuk melarikan diri dan semua orang memegang rantai sekuat tenaga. Binatang itu akan mencoba menyelam sedalam mungkin, tapi protagonis menebak gerakannya dan melompat ke laut, menggunakan kekuatan 1000 dan kekuatan kehancuran untuk memberikan pukulan agar binatang itu tidak menyelam. Serangan itu berhasil. Agar binatang itu tidak menyelam, tapi tidak melemahkannya bahkan sesaat pun. Dia perlu melukainya secara signifikan, jadi dia mencari titik lemah dan menemukannya dengan masuk ke dalam monster. Semua rantai sudah siap untuk rencana itu. Komandan dan pria berambut merah melompat, dan binatang itu terkena kejutan listrik dari rantai, itu sangat kuat. Karena benturan itu, binatang itu jatuh ke air dan protagonis berhasil keluar. Menusuk punggung binatang itu, terikat rantai dia memberitahu pemimpin bahwa semuanya sudah siap. Golem juga terikat rantai dan pemimpin mulai memukul mereka agar bergerak. Monster mulai merayap ke tepi pantai dan protagonis hampir kehabisan tenaga, tekanan dari rantai sangat besar. Tapi tinggal sedikit lagi dan dia bisa bertahan. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin dia meremehkan binatang itu. Jika ini terus berlanjut, raksasa batu itu mungkin akan runtuh lebih dulu daripada binatang itu. Jadi dia memberitahu pemimpin untuk membuat duri pada rantai. Tidak masalah jika dia terjebak, dia menggunakan kemampuan khusus rantai berdarah, membatasi protagonis dan monster. Tapi tidak pada raksasa batu yang, karena karakternya hampir tidak menerima kerusakan dari serangan kasar. Akhirnya mereka berhasil menarik monster ke tepi pantai, tapi monster itu masih berbahaya dan melancarkan serangan ke Chimuela, yang dipukul mundur oleh komandan. Sekarang semua akan menyerang.
Komandan dan pria pirang menyerang duluan, membuat luka, lalu pemimpin menggunakan senjata legendarisnya. Tapi binatang itu terus bertahan dan protagonis berkata bahwa ini bukan pertarungan yang mudah. Hanya karena dia berada di luar air, bagaimanapun juga, itu adalah monster. Bos tingkat itu dan dia berpindah ke tempat yang memiliki 3 pintu. Tapi dia belum membuka pintu-pintu itu, dia hanya perlu minum sedikit air dan kembali ke masa sekarang, menggunakan kekuatan api neraka. Menggunakan efek khusus kemarahan Kraken dan menambahkan statistik kekuatan sihirnya. Yang diperkuat 5 kali lipat oleh senjata legendarisnya, menyuntikkan seluruh kekuatan sihirnya ke tombak hitamnya. Menciptakan kemampuan Caibulk dan membuat semua orang menghindar. Berhasil mengalahkan binatang buas itu, dia telah berhasil menggabungkan 3 kekuatan. Dan syarat untuk penundaan iblis ekstrim telah terpenuhi. Dia tahu itu melelahkan, tapi jalannya masih panjang. Dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Dan sampai di sini video hari ini. Jika kalian suka konten seperti ini, berlanggananlah ke channel, beri like dan komentar. Aku akan berusaha mengunggah video setiap 2 minggu yang berdurasi lebih dari 1 jam. Agar lebih padat. Aku sangat menyayangi kalian.